Dihina sampah dan diludahi ipar sendiri. Tapi keluarga A hanya diam saja. Kubatalkan inver 20 miliarku supaya mereka semua bangkrut. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit senja dihiasi rona jingga kemerahan, menghadirkan kedamaian yang kontras dengan suasana di ruang makan rumah keluarga Handoko. Aroma ayam panggang rosemary dan sayuran tumis memenuhi ruangan, namun kehangatan itu seolah enggan singgah di antara tawarnya yang terdengar nyaring. Di sudut meja, seorang pria bernama Adit duduk canggung, mengenakan kemeja kotak-kotak sederhana yang kontras dengan jas mewah yang dikenakan oleh iparnya. Ia hanyalah Adit, seorang tukang servis elektronik dengan tangan yang selalu berlumuran oli dan keringat. Bagi sebagian orang, tangannya adalah tangan kotor. Namun, bagi Adit, itulah tangan yang menghidupi istri tercintanya, Maya, dan mengukir senyum di wajahnya setiap hari. Maya duduk di sebelahnya, mengenakan gaun sederhana yang selalu ia pilih agar serasi dengan penampilan Adit. Matanya teduh, menatap suaminya dengan penuh cinta, seolah ingin menyembuhkan luka-luka yang ia tahu sedang menari di hati Adit. Ia adalah satu-satunya pelabuhan aman Adit di tengah badai keluarga besar ini. Di seberang mereka, duduklah Rio, kakak ipar Adit, yang selalu memandang Adit dengan tatapan merendahkan. Rio adalah sosok yang flamboyan, berbicara dengan intonasi tinggi, dan selalu berupaya menjadi pusat perhatian. Bisnis propertinya yang sedang naik daun seolah menjadi lencana kebanggaan yang ia pamerkan kepada semua orang, terutama Adit. Di samping Rio ada istrinya, Santi, yang tidak kalah sombongnya. Santi selalu menenteng tas bermerek dan mengenakan perhiasan yang berkilauan. Baginya, harga diri sebanding dengan harga barang yang ia kenakan. Duh, Adit, kamu itu kok yang gak ada bedanya sama tukang listrik di kompleks sebelah. Baju kotak-kotak itu lagi, celetuk Santi sambil mengayunkan garpunya, membiarkan berlian di jemarinya menangkap cahaya lampu. Maya, kenapa sih kamu gak belikan suamimu baju yang lebih pantas? Sekali-kali ajak dia ke butik, biar gak kelihatan kayak tukang servis keliling. Santi menekankan kata, tukang servis keliling, dengan nada mengejek yang sangat kentara. Adit hanya tersenyum tipis, menggenggam tangan Maya di bawah meja. Ia tidak ingin meladeni provokasi, karena ia tahu, api sekecil apapun akan menjadi kebakaran besar di keluarga ini. Santi, jangan begitu. Maya mencoba membela, suaranya lembut namun tegas. Halah, Maya, timpal Rio. Kamu itu terlalu baik. Lihat Adit. Dia cuma diam saja kan? Kayaknya dia sudah sadar kalau dia memang begitu. Bisnis elektronikmu itu kapan majunya? Dit, kapan bisa beliin Maya tas kayak punya Santi? Atau minimal, ganti mobilmu itu? Mobilmu sudah kayak rongsokan. Dit. Rio tertawa terbahak-bahak, seolah kata-katanya adalah lelucon paling lucu di dunia. Tawa itu disambut oleh anggukan Pak Handoko, ayah mertua Adit, yang duduk di ujung meja. Pak Handoko, seorang pengusaha properti yang disegani, memandang Adit dengan sorot mata yang dingin. Ia tidak pernah benar-benar menyetujui pernikahan putrinya dengan Adit, tetapi ia tidak bisa menolak karena melihat betapa tulusnya cinta Maya. Rio benar, Dit, ujar Pak Handoko dengan suara berat. Sebagai laki-laki, kita itu harus bisa menanggung hidup keluarga. Tidak hanya cukup, tapi juga mapan. Ayah tidak mau Maya kekurangan. Di sisi lain, Ibu Rina, ibu mertua Adit, lebih memilih diam. Namun, ekspresi wajahnya sudah cukup berbicara. Rautnya menunjukkan kekecewaan, seolah ia malu memiliki menantu seperti Adit. Keheningan yang diciptakan oleh Pak Handoko dan Ibu Rina jauh lebih menyakitkan daripada tawa Rio yang sinis. Seolah-olah, diam mereka adalah validasi atas semua hinaan itu. Adit menunduk, dadanya terasa sesak. Ia mencoba menenangkan diri, meresapi setiap kata pahit yang bagai pisau menembus relung hatinya.
Ia ingat bagaimana pertama kali bertemu Maya di sebuah kafe sederhana. Maya, yang saat itu adalah seorang mahasiswi arsitektur, tidak pernah memandang Adit sebagai seorang tukang servis. Baginya, Adit adalah pria yang tulus, cerdas, dan pekerja keras. Mata Adit selalu memancarkan kejujuran, dan tangannya yang terampil selalu berhasil memperbaiki apapun, termasuk hatinya. Cinta mereka tumbuh di atas fondasi yang kokoh, jauh dari materi dan status sosial. Kalau cuma buat bayar listrik sebulan, ya buat apa coba? Bisnisnya nggak akan berkembang. Ini zaman modern, Dit, Rio melanjutkan. Kamu itu harusnya belajar dari aku. Properti itu masa depan. Untungnya bisa berlipat ganda, Dit. Tapi, Rio, ujar Adit dengan tenang, memberanikan diri. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Saya sedang membangun masa depan dengan cara saya sendiri. Cara apa? Rio mencemooh. Menunggu panggilan servis TV? Haha, sampah. Seketika, semua tawa dan percakapan berhenti. Kata, sampah, itu begitu tajam, menghantam telak harga diri Adit. Maya menatap Rio dengan mata berkaca-kaca, hendak berdiri dan membela suaminya. Namun, sebuah sentuhan lembut di tangannya menghentikan langkahnya. Adit menggeleng pelan, memberi isyarat agar Maya diam. Adit tidak ingin Maya terlibat dalam pertikaian tak berujung ini. Ia lebih memilih menelan hinaan itu sendirian, asalkan Maya tidak terluka. Sudahlah, Rio, Santi, jangan bicarakan pekerjaan di meja makan, kata Pak Handoko akhirnya, bukan untuk membela Adit, melainkan untuk mengakhiri perdebatan yang sudah menjatuhkan harga diri keluarga mereka di mata Adit. Nikmati saja makanannya. Makan malam pun berlanjut, tetapi suasananya sudah hancur. Adit merasa seperti seekor ikan yang tersesat di lautan, dikelilingi oleh hiu-hiu yang siap menerkam. Ia sadar, ia tidak akan pernah bisa diterima oleh keluarga ini selama ia masih menjadi Adit, si tukang servis. Ketika makan malam selesai, Adit dan Maya berpamitan. Di depan pintu, Pak Handoko menepuk bahu Adit. Adit, ayah tidak bermaksud. Ah, sudahlah. Hati-hati di jalan. Bukan permintaan maaf yang tulus, melainkan formalitas yang hambar. Adit hanya mengangguk, lalu berbalik dan menggandeng tangan Maya. Di mobil tua mereka, keheningan menyelimuti. Maya menangis pelan, isakannya pecah di udara. Adit, maafkan mereka, lirih Maya. Aku tahu mereka keterlaluan. Adit mengusap air mata di pipi Maya. Sudah, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Tidak, kamu tidak baik-baik saja. Aku melihatnya. Adit, mereka melukai kamu. Adit memeluk Maya. Cukup kamu saja yang percaya padaku. Itu sudah lebih dari cukup. Suatu hari nanti, mereka akan tahu. Mereka akan melihat bahwa apa yang mereka lihat sekarang hanyalah sebagian kecil dari diriku. Maya mendongak, menatap mata suaminya yang tulus. Kamu akan buktikan pada mereka, kan? Tentu, jawab Adit sambil tersenyum. Namun, senyum itu tidak sepenuhnya sampai ke mata. Matanya menyimpan rahasia. Sebuah rahasia yang akan menjadi senjata paling mematikan dalam perang dinginnya dengan keluarga sang istri. Di rumah, setelah Maya tertidur lelap, Adit duduk di depan laptop tuanya. Layar monitor itu menyala, memantulkan cahaya kehijauan di wajahnya. Ia tidak sedang mengecek jadwal servis. Ia sedang membuka sebuah platform investasi saham. Angka-angka berwarna hijau tebal memenuhi layar, mengukir senyum di bibir Adit. Ia menggeser-geser layarnya, melihat nilai portofolionya yang terus bertambah. Angka 20 miliar yang Rio dan Pak Handoko bicarakan tadi malam hanyalah remah-remah baginya. Ya, Adit adalah seorang investor ulung yang namanya tidak pernah muncul di media. Ia lebih suka bergerak dalam bayang-bayang, menjauh dari sorotan. Ia membangun kekayaannya dari nol, dari hobi iseng-isengnya saat memperbaiki laptop rusak. Di saat orang lain meremehkan pekerjaannya,
Adit menggunakan waktu luangnya untuk belajar, membaca, dan menganalisis pasar saham. Ia menggunakan modal kecil yang ia kumpulkan dari honor servisnya. Perlahan tapi pasti, ia menciptakan sebuah kerajaan finansial rahasia yang tidak diketahui siapapun, bahkan oleh Maya. Selama ini, ia hidup sederhana karena ia ingin melihat apakah keluarganya akan menerima dirinya apa adanya. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan uang untuk dihargai. Namun, peristiwa malam ini membuat segalanya berubah. Kalian meremehkan aku, meludahiku tanpa meludahi, menganggapku sampah, bisik Adit pada layar laptopnya. Baiklah, kalian menginginkan 20 miliar, kan? Suatu hari nanti, kalian akan berlutut di hadapanku untuk mendapatkan sepeser pun dariku. Dan saat itu tiba, aku akan pastikan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Jemari Adit menari di atas keyboard. Ia membuka tab baru, mencari informasi tentang perusahaan properti milik keluarga Handoko. Senyum pahit terukir di bibirnya. Sebuah rencana sudah tersusun rapi di benaknya. Rencana yang bukan hanya tentang uang, melainkan tentang harga diri, tentang pelajaran, dan tentang keadilan. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, Adit tidak akan bermain dengan tangan yang bersih. Ia akan menggunakan semua yang ia miliki, bahkan rahasia terbesarnya, untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Tangan yang tadinya dianggap kotor itu, kini adalah tangan yang memegang kunci kekuasaan. Tangan yang diremehkan itu, kini adalah tangan yang akan memutarbalikkan nasib seluruh keluarga Handoko. Dan semua itu dimulai dengan satu kata sederhana: sampah. Pagi datang dengan ketenangan yang menipu. Matahari menyusup lewat celah jendela, membangunkan Maya dari tidurnya. Ia menggeliat pelan, mendapati Adit sudah tidak di sampingnya. Ia tersenyum, menyadari suaminya pasti sudah memulai rutinitas paginya, menyiapkan sarapan sederhana untuk mereka berdua. Maya bangkit dari ranjang, langkahnya terasa berat mengingat insiden semalam. Hati kecilnya masih terasa sakit melihat bagaimana keluarganya memperlakukan Adit, menganggapnya tidak lebih dari selembar kertas lusuh yang tidak layak berada di antara mereka. Ketika ia melangkah ke dapur, aroma roti panggang dan kopi sudah menyambutnya. Adit berdiri di sana, punggungnya menghadap Maya, mengenakan kaos polos yang sudah usang. Tangannya yang semalam diremehkan, kini dengan telaten membolak-balik roti. Senyumnya terukir saat ia menoleh. Senyum yang sama yang selalu ia berikan setiap kali ia pulang dari tempat kerja. Senyum hangat, senyum yang menenangkan, senyum yang seolah tidak pernah tersentuh oleh hinaan yang tajam. Selamat pagi, sayang, sapa Adit lembut. Ayo, sarapan. Kopi kesukaanmu sudah siap. Maya melangkah mendekat, memeluk Adit dari belakang. Kamu baik-baik saja? Tanyanya, suaranya parau. Adit menghentikan gerakannya, membiarkan tangan Maya melingkar di pinggangnya. Tentu. Kenapa memangnya? Jangan bohongi aku, Adit. Semalam, aku melihat betapa sakitnya kamu. Aku tahu mereka keterlaluan. Adit membalikkan badan, menangkup wajah Maya. Matanya yang jernih menatap dalam mata istrinya. Dengar, sayang. Luka itu hanya di permukaan, seperti goresan kecil di kaca. Mungkin terlihat, tapi tidak akan pernah memecahkannya. Maya menatap Adit, mencoba mencari jejak kesedihan di matanya. Namun, yang ia temukan hanyalah keteguhan yang luar biasa. Adit selalu seperti itu. Seolah ia memiliki perisai tak terlihat yang menahan semua serangan verbal dari keluarganya. Aku hanya ingin mereka tahu. Kamu tidak seperti yang mereka pikirkan, ujar Maya lirih. Suatu hari, mereka akan tahu dengan sendirinya, jawab Adit, senyumnya tidak pudar. Aku tidak butuh validasi dari mereka. Cukup kamu yang percaya padaku. Itu sudah seperti memenangkan lotre 100 kali lipat. Setelah sarapan, Adit bersiap untuk berangkat bekerja. Ia mengenakan jaket lamanya, mengambil tas peralatan, dan mengecup kening Maya. Aku pergi dulu. Jaga diri baik-baik di rumah, ya. Hati-hati, sayang, jawab Maya.
Telepon aku kalau sudah sampai. Adit mengangguk, lalu keluar rumah dan menyalakan sepeda motor tuanya. Suara mesin motor itu terdengar berisik, seolah ikut mengejek pemiliknya. Maya menatap kepergian Adit hingga sepeda motor itu lenyap dari pandangan. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia tahu ada rahasia yang Adit sembunyikan. Bukan rahasia buruk, melainkan sesuatu yang sangat berharga. Sikap Adit yang terlalu tenang, senyumnya yang terlalu tegar, seolah adalah penutup dari sebuah panggung besar yang sebentar lagi akan terbuka. Sementara itu, Adit memacu motornya, bukan menuju tempat kerjanya yang biasa, melainkan ke sebuah kantor di pusat kota. Sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, seolah menusuk awan. Ia memarkirkan motornya di area khusus, melepas helmnya, dan melangkah masuk. Para petugas keamanan menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Pak Adit." Adit membalas sapaan itu dengan senyum ramah, seolah ia hanya seorang tamu biasa, padahal ia adalah pemilik utama dari gedung itu. Ia menaiki lift menuju lantai teratas, lantai di mana ia memiliki sebuah ruangan yang menyimpan semua rahasia besarnya. Ruangan itu didesain minimalis. Dengan satu-satunya hal yang mencolok adalah deretan layar monitor yang menayangkan grafik-grafik saham dan angka-angka yang terus bergerak. Adit duduk di kursi kerjanya, menatap semua angka itu. Angka-angka yang bisa membeli puluhan mobil Rio, ratusan tas mewah Santi, dan bahkan seluruh bisnis properti keluarga Handoko. Namun, semua itu terasa hampa baginya. Uang tidak bisa membeli penghargaan, tidak bisa membeli kasih sayang tulus, dan tidak bisa menghapus tatapan merendahkan yang ia terima semalam. Ia membuka sebuah file di komputernya. Sebuah file yang berisi data-data tentang perusahaan properti milik keluarga Handoko. Adit sudah memantaunya sejak lama, bukan karena niat buruk, melainkan karena ia ingin tahu sejauh mana ia harus bersabar. TC Handoko Propertindo. Keuangan menurun, utang meningkat. Proyek besar, proyek The Majestic Hills. Macet karena kekurangan dana. Potensi besar, namun membutuhkan suntikan dana segar minimal 20 miliar rupiah. Adit tersenyum sinis membaca semua data itu. Ia tahu, angka 20 miliar yang disinggung Pak Handoko semalam bukanlah angka main-main. Keluarga itu benar-benar berada di ambang kehancuran. Mereka membutuhkan penyelamat. Ironisnya, mereka meminta bantuan kepadanya, orang yang mereka anggap sampah, tanpa tahu bahwa ia adalah satu-satunya orang yang bisa menarik mereka dari jurang. Sejenak, Adit berpikir untuk segera menelepon Pak Handoko, mengungkapkan siapa dirinya, dan menawarkan bantuan. Ia bisa saja menyelamatkan mereka dalam sekejap mata. Namun, kenangan akan ludah Rio dan keheningan Pak Handoko dan Ibu Rina kembali berputar di kepalanya, seperti sebuah film yang diputar berulang-ulang. Sampah. Satu kata itu terasa lebih berat daripada 20 miliar yang mereka butuhkan. Adit mengambil ponselnya, bukan untuk menelepon mertuanya, melainkan untuk menelepon seorang kenalannya. Pria yang dihormati di dunia bisnis, seorang Taipan yang memiliki banyak koneksi. "Halo, Pak Arya." "Adit, maaf mengganggu," kata Adit. "Ah, Adit, tidak apa-apa." "Ada apa?" "Sudah lama kita tidak bicara," jawab suara di seberang dengan hangat. "Begini, Pak, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya." "Ini sedikit sensitif," ujar Adit. "Saya ingin Anda memberitahu kepada kolega-kolega Anda, para investor besar, bahwa ada sebuah perusahaan yang sedang mengalami masalah. TC Handoko Propertindo. Katakan kepada mereka untuk tidak menginvestasikan uang mereka di sana untuk saat ini." Terdengar keheningan di seberang telepon. "Kenapa begitu, Dit? Bukankah itu akan membuat mereka bangkrut?" "Itu hanya untuk sementara, Pak," jawab Adit, suaranya bergetar. Ia merasa bersalah, tetapi ia merasa ini adalah satu-satunya jalan. Ini untuk memberi mereka pelajaran. "Saya akan jelaskan detailnya nanti. Bisakah Anda bantu saya?" "Tentu, Dit. Demi kamu, aku akan lakukan,"
jawab Pak Arya dengan penuh kepercayaan. Tapi pastikan kamu tahu apa yang kamu lakukan. Saya tahu, Pak. Terima kasih, ujar Adit, lalu memutus sambungan. Ia kembali menatap layar-layar itu. Hatinya tidak merasa senang. Ia bukan ingin menghancurkan mereka. Ia hanya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya berada di bawah, di mana mereka harus memohon dan menghargai orang lain, tanpa memandang status. Ia ingin mereka belajar bahwa kesombongan adalah racun yang akan membunuh mereka perlahan. Ini adalah langkah pertama. Rencana Adit tidak hanya tentang membatalkan investasi. Rencananya adalah sebuah pelajaran yang akan menyentuh relung hati mereka, sebuah tamparan keras yang akan membuat mereka tersadar. Ia ingin memberikan mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pelajaran yang akan mengubah mereka menjadi manusia yang lebih baik, lebih tulus, dan lebih menghargai orang lain. Adit kemudian menyalakan laptop tuanya yang biasa ia bawa. Ia tersenyum getir. Betapa ironisnya, ia adalah pria yang sama, yang memiliki dua kehidupan yang sangat berbeda. Satu kehidupan di mana ia adalah Adit, si tukang servis yang diremehkan, dan kehidupan lain di mana ia adalah Adit, seorang investor ulung yang disegani. Ia tahu, Maya tidak akan pernah setuju dengan rencananya. Maya, dengan hatinya yang lembut, pasti ingin masalah ini selesai tanpa ada yang terluka. Ia harus menyembunyikan rencana ini dari Maya, sampai waktu yang tepat tiba. Maafkan aku, Maya, bisik Adit. Aku harus melakukan ini. Ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuat mereka melihatmu, melihat kita, dengan mata hati yang tulus. Bukan dengan mata uang. Hari itu, Adit pergi bekerja seperti biasa. Ia memperbaiki TV yang rusak, mengganti komponen yang terbakar, dan membersihkan debu-debu yang menempel. Tangan-tangannya kotor, berlumuran oli, dan ia pulang dengan senyum yang sama, seolah tidak ada yang terjadi. Ia tidak ingin Maya melihat sisi gelapnya. Sisi gelap yang ia ciptakan demi masa depan yang lebih terang. Malam itu, di meja makan mereka yang sederhana, Adit dan Maya makan dengan tenang. Maya bertanya tentang hari Adit di tempat kerja. Adit menjawab dengan jujur, menceritakan tentang TV rusak dan pelanggan yang cerewet. Tidak ada sepatah kata pun tentang telepon rahasia itu, tentang gedung pencakar langit, atau tentang rencana besar yang sedang ia siapkan. Di luar sana, badai finansial sudah mulai bergerak. Badai yang diam-diam Adit ciptakan. Badai yang akan menelan keluarga besar Maya, menghancurkan kesombongan mereka, dan memaksa mereka untuk berlutut di hadapannya. Namun, tidak ada yang tahu. Semua orang, kecuali Adit, masih tertidur pulas, tidak menyadari bahwa mimpi buruk mereka akan segera dimulai. Dan pahlawan yang akan menyelamatkan mereka adalah orang yang mereka ludahi sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak Adit menjalankan rencananya. Hari-hari yang dilaluinya terasa seperti berjalan di atas dua garis waktu yang berbeda. Satu garis waktu adalah kehidupannya yang biasa, di mana ia sibuk memperbaiki perangkat elektronik, melayani pelanggan dengan senyum ramah, dan pulang ke rumah untuk berbagi cerita ringan dengan Maya. Garis waktu yang lain adalah dunia rahasianya, di mana ia duduk di depan layar monitor, menggerakkan bida-bida investasi yang tak terlihat, dan dengan sengaja menciptakan badai di lautan bisnis keluarga Handoko. Di sisi lain kota, badai itu sudah mulai terasa. Anginnya mulai berhembus kencang, merobohkan satu persatu tiang penyangga bisnis properti yang selama ini dianggap kokoh. Pemasok kita menolak memberikan pinjaman lagi, Pak. Suara Rio terdengar panik dari telepon. Maya yang kebetulan sedang berbicara dengan ibunya, Ibu Rina, di telepon, mendengar suara Rio yang menggelegar dari seberang. Ada apa, Ma? Suara Rio terdengar cemas. Tanya Maya. Maya, bisnisnya lagi kacau. Suara Ibu Rina terdengar lelah. Papa sudah mencoba meminta bantuan kemana-mana, tapi tidak ada yang mau membantu. Proyek The Majestic Hills itu macet total. Maya terkejut. Proyek The Majestic Hills adalah impian besar ayahnya. Sebuah proyek perumahan elit yang digadang-gadang akan melipat gandakan kekayaan mereka. Tapi kenapa, Ma?
Bukankah semuanya sudah diurus? Entahlah, nak. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menahan kita. Semua investor yang sudah hampir setuju, tiba-tiba membatalkan. Ini aneh sekali, jawab Ibu Rina. Suaranya dipenuhi frustrasi. Maya menutup telepon dengan perasaan cemas. Ia menatap Adit yang sedang sibuk membersihkan keyboard laptop yang rusak. Hatinya mencelos. Di satu sisi, ia sedih melihat keluarganya kesulitan. Di sisi lain, ia teringat bagaimana keluarganya memperlakukan suaminya, dan ia merasa ada keadilan yang tak terduga sedang bekerja. Ada apa, sayang? Tanya Adit, menyadari perubahan raut wajah Maya. Bisnis papa sedang kacau, Dit. Mereka butuh suntikan dana. Aku khawatir, jawab Maya jujur. Adit menghela napas, ia tahu momen ini akan datang. Mereka akan menemukan jalan keluarnya. Sayang, jangan terlalu khawatir. Di kantornya yang sepi, Pak Handoko duduk lesu. Wajahnya yang biasanya tegas kini dipenuhi kerutan cemas. Rio masuk, wajahnya merah padam. Pak, pemasok kita menagih utang. Proyek The Majestic Hills bisa diambil alih ban kalau kita tidak segera bayar. Aku tahu, Rio. Aku sudah mencoba meminta bantuan kemana-mana. Semua kenalanku, teman-teman pengusahaku, tiba-tiba seolah menghilang. Mereka menolak mengangkat teleponku, ujar Pak Handoko, suaranya bergetar. Ini tidak masuk akal. Siapa yang berani-beraninya menghalangi kita? Pasti ada yang memanipulasi ini, Pak. Rio menggebrak meja, emosinya meluap. Aku tidak tahu, Rio, jawab Pak Handoko putus asa. Kita butuh setidaknya 20 miliar rupiah untuk menutup lubang ini dan melanjutkan proyek. Tapi dari mana? Rio terdiam, pikirannya berputar. Ia teringat percakapan di malam itu, saat Adit, dengan suara tenang, bertanya apakah mereka akan percaya jika ia bisa memberikan investasi itu. Rio menertawakan itu, tapi kini, kata-kata Adit seolah menjadi satu-satunya secercah harapan yang tersisa. Pak, bagaimana kalau kita minta bantuan Adit? Usul Rio, suaranya sangat pelan, seolah ia sendiri tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Adit? Maksudmu Adit si tukang servis itu? Pak Handoko menatap putranya dengan tatapan tak percaya. Kamu gila, Rio? Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Entahlah, Pak. Tapi, dia pernah bilang dia bisa. Dia bilang dia bisa kasih investasi itu. Aku tahu itu terdengar bodoh. Tapi kita tidak punya pilihan lain kan? Kita sudah kehabisan akal. Pak Handoko terdiam. Ia memikirkan kata-kata itu. Meskipun ia meragukan Adit, ia juga teringat akan kebaikan kecil yang pernah Adit lakukan. Memperbaiki keran air yang bocor, membetulkan televisi yang rusak, bahkan saat ia tidak diminta. Adit selalu datang dan membantu tanpa meminta imbalan. Baiklah, kata Pak Handoko akhirnya. Panggil dia. Ajak dia datang ke sini, ke kantor. Kita coba bicara baik-baik dengannya. Rio mengangguk. Ia segera mengambil ponselnya. Jemarinya ragu-ragu mencari kontak Adit. Hatinya penuh gengsi. Ia harus meminta bantuan pada orang yang ia hina dan sebut sampah. Lidahnya terasa keluh. Namun, demi menyelamatkan perusahaan, ia harus menelan semua keangkuhannya. Beberapa jam kemudian, di sebuah kafe sederhana dekat kantor keluarga Handoko, Adit dan Maya duduk bersama. Tiba-tiba, telepon Maya berdering. Nama, Papa, terpampang di layar. Maya mengangkatnya. Halo, Pak? Ada apa? Maya, tolong ajak Adit datang ke kantor Papa sekarang juga. Ada hal penting yang harus kami bicarakan. Suara Pak Handoko terdengar tergesa-gesa. Sekarang, Pak? Kenapa tidak di rumah saja? Tidak, ini penting. Papa akan kirimkan alamatnya. Cepat ya, nak. Sambungan diputus. Maya menatap Adit dengan tatapan bingung. Papa memintamu datang ke kantornya. Sekarang. Adit hanya mengangguk. Ia sudah menduga ini. Ia tahu ini adalah saatnya. Momen di mana mereka akan datang kepadanya.
dengan segala keangkuhan yang sudah terkikis oleh keputusasaan. Ada apa, Dit? Tanya Maya. Apa yang mereka mau? Entahlah, jawab Adit. Senyumnya tidak memudar. Tapi aku rasa ini berhubungan dengan bisnis mereka. Mereka pun bergegas menuju kantor keluarga Handoko. Di dalam mobil, Adit menggenggam tangan Maya. Maya merasakan kehangatan yang menenangkan dari tangan suaminya. Tangannya yang selalu ia percayai. Tangannya yang selalu bekerja keras untuk mereka. Setibanya di kantor, suasana terasa tegang. Pak Handoko, Ibu Rina, Rio, dan Santi sudah menunggu. Ekspresi mereka berbeda dari biasanya. Tidak ada senyum sinis, tidak ada tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah wajah-wajah lelah yang dipenuhi kecemasan. Duduk, Dit, ujar Pak Handoko. Nadanya lebih lunak dari biasanya. Adit dan Maya duduk. Keheningan menyelimuti ruangan. Adit menunggu. Ia tahu, mereka akan memulai percakapan ini. Ia tidak akan membuka suara lebih dulu. Ia ingin mereka yang datang kepadanya, dengan segala kerendahan hati yang baru mereka temukan. Adit, maafkan kami, ucap Pak Handoko, memulai. Papa tahu, kita seringkali tidak adil padamu. Adit menatap lurus ke arah ayah mertuanya. Tidak apa-apa, Pak. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Rio menunduk, tidak berani menatap mata Adit. Adit, aku tahu aku sangat keterlaluan. Tapi, kami butuh bantuanmu. Ini dia. Momen yang ia tunggu-tunggu. Bantuan apa, Bang Rio? Tanya Adit. Bisnis kami sedang bermasalah. Jelas Rio. Kami butuh investor untuk menyelamatkan proyek The Majestic Hills. Kami butuh setidaknya 20 miliar. Kami sudah coba kemana-mana, tapi tidak ada yang mau membantu. Jadi, kalian meminta bantuan saya? Tanya Adit. Kami tidak tahu lagi harus meminta bantuan siapa. Dit, ujar Pak Handoko. Kamu kan punya banyak kenalan. Kenalan tukang servismu itu. Mungkin ada yang kenal orang kaya? Atau mungkin, kamu bisa carikan kami investor. Hati Adit terasa perih. Mereka datang kepadanya, tetapi bukan karena mereka menghargainya. Mereka datang karena mereka membutuhkan koneksinya. Mereka masih tidak menganggapnya sebagai seseorang yang berharga, melainkan hanya sebagai jembatan menuju orang-orang kaya yang mereka harapkan. Adit menatap mereka satu persatu. Pak Handoko, Ibu Rina, Rio, dan Santi. Mereka semua menatapnya penuh harap. Adit tahu, ia bisa saja mengatakan, aku bisa bantu, dan masalah ini akan selesai. Tapi ia tahu, jika ia melakukannya, mereka tidak akan pernah belajar. Mereka akan kembali ke sifat lama mereka begitu masalah ini selesai. Ayah, kalau saya bilang, saya bisa kasih kalian investasi itu, apa kalian percaya? Seketika, tawa sinis muncul. Bukan tawa Rio yang keras, melainkan tawa Santi yang terdengar kecil namun tajam. Kamu? Dengan uang dari mana? Dit? Dari uang servis AC bututmu itu? Jangan bercanda. Tawa Santi memicu tawa Rio. Halah, Dit, jangan berhalusinasi. Kamu pikir kami percaya kalau kamu punya uang 20 miliar? Bahkan kalau kamu jual semua rongsokanmu pun tidak akan cukup. Sikap mereka kembali seperti semula. Keputusasaan yang mereka rasakan hanya sementara. Sifat dasar mereka, sifat merendahkan, tetap tidak berubah. Perih yang semalam ia rasakan kembali menyeruak. Keheningan Pak Handoko dan Ibu Rina yang menganggap tawa Rio dan Santi adalah hal yang wajar, membuat hati Adit mencelos. Ia menelan ludah, dadanya terasa sesak. Ini puncaknya. Ini saatnya. Tiba-tiba, dari mulut Rio yang tertawa terbahak-bahak, muncul ludah yang ia semprotkan ke arah Adit, seolah ia benar-benar menganggapnya menjijikan. Ludah itu mengenai pipi Adit. Hati Adit terasa hancur. Bukan karena ludah itu, tetapi karena tidak ada satupun dari mereka yang membela. Tidak ada satupun dari mereka yang memarahi Rio. Pak Handoko dan Ibu Rina hanya diam, seolah apa yang dilakukan Rio adalah hal yang pantas ia dapatkan. Maya hendak berteriak, air matanya sudah berlinang, tapi genggaman tangan Adit menahannya. Adit mengusap ludah itu dengan punggung tangannya, perlahan. Ia berdiri, menatap mereka satu persatu,
dengan tatapan yang dingin. "Saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan di sini," ujar Adit dengan suara datar, tanpa emosi. "Saya tidak bisa membantu kalian." Adit berbalik, menggandeng Maya, dan melangkah keluar dari ruangan itu. Di belakangnya, suara Rio yang terkejut memanggil-manggilnya, tapi Adit tidak menoleh. Ia berjalan lurus, meninggalkan keluarga yang tidak hanya menghina, tetapi juga menganggapnya sampah, membiarkan ludah yang menghancurkan harga dirinya begitu saja. Adit tahu, ia tidak akan pernah mau membantu mereka, tidak setelah kejadian ini. Rencananya tidak akan berhenti di sini. Ia akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya berada di titik terendah. Ia akan membuat mereka berlutut, bukan karena ia ingin mereka meminta maaf, tetapi agar mereka bisa belajar apa arti dari kata menghargai yang sebenarnya. Babak baru dalam permainan ini baru saja dimulai. Babak yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang, dan siapa yang akan menjadi sampah yang dibuang. Perjalanan pulang dari kantor keluarga Handoko terasa seperti menempuh jarak ribuan mil, meskipun sebenarnya hanya beberapa kilometer. Di dalam mobil, keheningan membeku, lebih dingin daripada AC yang menyala. Air mata Maya sudah mengering, menyisakan jejak asin di pipinya. Adit menyetir dengan tatapan kosong. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Pikirannya melayang, kembali pada momen yang baru saja terjadi. Bukan ludah Rio yang paling menyakitkan, melainkan keheningan dari seluruh keluarga. Ludah itu hanya cairan, bisa dibersihkan. Tapi penghinaan yang menyertainya adalah luka yang tak terlihat. Luka yang menganga di hati Adit, di hadapan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Ia menoleh ke arah Maya yang menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu, Maya juga merasakan sakit yang sama, mungkin bahkan lebih dalam. Ia tidak hanya melihat suaminya direndahkan, tapi juga melihat keluarganya sendiri berubah menjadi orang asing yang kejam. "Adit, kenapa mereka seperti itu?" tanya Maya akhirnya, suaranya bergetar. Adit menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, sayang. Sepertinya mereka hanya melihatku dari luarnya. Mereka tidak pernah berusaha melihat hatiku. Tapi kamu sudah bersabar selama ini. Kamu selalu berusaha jadi yang terbaik untuk mereka. Dan mereka hanya diam saja saat Rio meludahi kamu." Maya tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Kenapa, Dit? Kenapa kamu tidak membela diri? Kenapa kamu tidak mengatakan kalau kamu punya uang itu? Kamu punya lebih dari yang mereka butuhkan." Adit meminggirkan mobilnya, lalu mematikan mesinnya. Ia menoleh penuh ke arah Maya, menggenggam tangannya. "Aku bisa saja melakukannya, Maya. Aku bisa saja mengeluarkan ponselku, menunjukkan semua portofolio investasiku, dan membuat mereka semua terdiam. Tapi, untuk apa? Apakah itu akan membuat mereka benar-benar menghargaiku? Tidak. Mereka akan menghargai uangku, bukan diriku." Mata Maya berkaca-kaca lagi. "Tapi, aku tidak bisa melihatmu seperti itu lagi. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus-menerus merendahkanmu. Ini sudah keterlaluan, Adit." Adit memeluk Maya erat. "Aku tahu, sayang. Aku tahu. Dan kamu benar. Ini sudah keterlaluan." 1 jam kemudian, mereka sampai di rumah. Suasana masih sunyi. Adit masuk ke kamarnya, lalu membuka laptopnya. Ia menatap layar monitor yang menampilkan grafik pergerakan saham. Ia tidak lagi melihatnya sebagai permainan, melainkan sebagai alat. Alat untuk memberi pelajaran. Adit membuka file data PT Handoko Propertindo. Ia melihat pergerakan keuangan mereka yang semakin terpuruk. Proyek The Majestic Hills sudah hampir masuk tahap kolaps. Pak Handoko dan Rio sudah kehabisan akal. Adit tahu, mereka masih memiliki waktu singkat sebelum semuanya benar-benar hancur. Ia membuka platform investasinya, lalu mengetikkan beberapa perintah. Ia menghubungi Pak Arya, kenalannya, dan memberi instruksi baru. "Halo, Pak Arya. Saya Adit." "Adit, ada apa?" "Saya sudah menjalankan permintaanmu. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanya Pak Arya. "Tetap jalankan, Pak. Jangan ada investor yang mendekati perusahaan itu. Saya ingin mereka benar-benar berada di titik nol," jawab Adit,
suaranya dingin, berbeda dari biasanya. Tapi, apakah ini tidak terlalu berisiko? Tidak, Pak. Saya tahu apa yang saya lakukan. Percayalah. Mereka butuh merasakan jatuh sejatuh-jatuhnya agar mereka bisa bangkit dengan cara yang benar. Baiklah, Adit. Saya percaya padamu. Adit memutus sambungan. Ia kembali menatap layar. Hatinya tidak merasa puas. Ia tidak merasa menang. Justru, ia merasakan kekosongan yang amat besar. Ia melakukan ini bukan untuk kesenangan. Ia melakukan ini karena ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak ingin lagi menjadi Adit, si tukang servis, yang diremehkan. Ia ingin menjadi dirinya sendiri, Adit, seorang suami yang dicintai dan dihormati. Di sisi lain, di rumah keluarga Handoko, suasana bagaikan medan perang. Rio dan Santi berteriak satu sama lain. Pak Handoko dan Ibu Rina hanya bisa pasrah, duduk di sofa, menyaksikan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Ini semua salahmu, Rio. Kalau kamu tidak meludahinya, mungkin dia akan membantu kita. Teriak Santi, air matanya sudah membanjiri wajahnya yang dipenuhi riasan. Aku tidak menyangka dia akan semarah itu. Balas Rio, suaranya panik. Aku pikir dia akan memohon. Aku tidak tahu dia akan langsung pergi begitu saja. Sekarang kita mau bagaimana, Pak? Tanya Santi, menoleh ke arah mertuanya. Uang tabunganku sudah hampir habis untuk membeli tas dan perhiasan. Tidak bisa untuk membantu bisnis ini. Pak Handoko hanya terdiam. Ia menatap Rio dengan tatapan penuh kekecewaan. Rio, kamu keterlaluan. Kamu tidak seharusnya melakukan itu. Aku tidak tahu, Pak. Dia itu menyebalkan. Dengan segala ketenangannya, seolah dia lebih hebat dari kita. Rio mengusap wajahnya frustrasi. Tapi kenapa dia bilang dia bisa kasih investasi itu? Itu hanya bualan kan? Hanya untuk memancing emosi kita. Entahlah, jawab Pak Handoko. Tapi, sorot matanya tadi, dia tidak bercanda. Dia terlihat sangat serius. Pak, jangan percaya padanya. Dia itu cuma tukang servis butut. Tidak mungkin dia punya uang 20 miliar. Santi memprotes dengan histeris. Santi benar, Pak. Pasti dia hanya menggertak. Timpal Rio. Tapi, kita tetap harus mencari cara lain. Kita tidak bisa bangkrut. Rio dan Pak Handoko mencoba menghubungi kembali investor-investor lain, tetapi hasilnya nihil. Telepon mereka tidak diangkat. Pesan mereka tidak dibalas. Pintu-pintu seolah tertutup rapat di hadapan mereka. Mereka tidak tahu bahwa kunci dari pintu-pintu itu ada di tangan Adit, pria yang baru saja mereka hina. Malam itu, Adit tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai skenario. Apakah ia terlalu kejam? Apakah ia sudah terlalu jauh? Ia beranjak dari ranjang, lalu pergi ke meja kerjanya. Ia menatap deretan layar monitornya, memantau pergerakan saham keluarga Handoko yang semakin merosot. Ia melihat grafik yang tadinya berwarna hijau, kini berubah menjadi merah. Seolah-olah, grafiknya mencerminkan perasaan di hatinya. Merah. Merah karena amarah. Merah karena rasa sakit yang tak terlukiskan. Adit membuka file yang berisi data-data perusahaan lain yang ia kelola. Ada sebuah perusahaan teknologi yang ia dan timnya rintis dari nol. Perusahaan itu sedang mengalami masa keemasan, berkembang pesat, dan sudah mulai mengglobal. Nilainya jauh lebih besar dari bisnis properti keluarga Handoko. Adit adalah pemilik sekaligus direktur utama dari perusahaan itu, tetapi ia selalu menjaga identitasnya tetap tersembunyi. Ia memutar kursinya, menatap foto pernikahannya dengan Maya yang terpajang di meja. Senyum Maya di foto itu begitu tulus dan murni. Maya adalah alasan kenapa ia masih bisa bertahan. Maya adalah satu-satunya orang yang tidak pernah meremehkannya. Satu-satunya orang yang mencintainya apa adanya. Aku akan buktikan kepada mereka. Sayang, bisik Adit. Aku akan buktikan bahwa cintamu tidak salah. Aku akan buktikan bahwa aku layak untukmu. Aku tidak akan membiarkan mereka terus-menerus menganggapku sampah. Adit memutuskan. Ia tidak akan mundur. Ia akan melanjutkan rencananya.
Ia akan membiarkan keluarga Maya merasakan kepahitan yang sama yang ia rasakan. Ia akan membiarkan mereka bangkrut. Bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk menyadarkan mereka. Untuk membuat mereka tahu bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan seberapa besar hati kita. Keputusan itu terasa berat, namun juga melegakan. Ia sudah tidak punya pilihan lain. Keluarga Maya sudah melewati batas. Dan kini, ia akan menunjukkan kepada mereka, apa artinya kehilangan segalanya, apa artinya menjadi sampah, dan apa artinya memohon kepada orang yang sudah mereka injak-injak. Tirai panggung sudah dibuka. Lampu sorot sudah menyala. Drama keluarga yang penuh intrik ini akan memasuki babak paling klimaks. Dan Adit, yang selama ini menjadi figuran, akan naik ke atas panggung dan menjadi sutradara, sekaligus pemeran utama. Permainan ini baru saja dimulai, dan kali ini, Adit akan memastikan tidak ada yang bisa tertawa di atas penderitaannya lagi. Ia akan membalas, bukan dengan pukulan, melainkan dengan pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada 20 miliar yang mereka butuhkan. Minggu-minggu berikutnya diwarnai ketegangan yang menyesakkan. Di rumah sederhana Adit dan Maya, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Maya mencoba bersikap normal, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang mendalam. Ia melihat Adit yang berubah. Senyumnya masih ada, tetapi matanya tidak lagi memancarkan kehangatan yang dulu ia kenal. Ada nyala api yang bersembunyi di sana, nyala api yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Adit, kamu tidak marah, kan?" tanya Maya suatu sore, saat mereka duduk di sofa. Ia sudah lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Adit menoleh, matanya menatap lekat. Marah itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. "Aku tidak marah, sayang. Aku hanya kecewa." "Lalu, kenapa kamu tidak membantunya? Mereka benar-benar butuh bantuan." "Dit," lirih Maya, suaranya dipenuhi permohonan. "Aku tahu kamu bisa. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tahu kamu punya kemampuan itu." Adit terdiam. Ia tidak pernah menyangka Maya akan memintanya langsung seperti ini. Ia tahu Maya adalah hatinya, dan ia tidak ingin menyakiti hati itu. "Aku ingin membantu, Maya. Tapi, bukan sekarang. Mereka harus tahu bahwa semua ini ada konsekuensinya." Maya tidak mengerti. Ia hanya melihat penderitaan keluarganya, dan ia ingin menghentikannya. Ia tidak bisa melihat gambaran besar yang Adit lihat. "Konsekuensi apa, Dit? Apakah harus sampai mereka bangkrut?" "Maya, mereka butuh pelajaran, sayang. Pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan," jawab Adit, suaranya melembut. "Aku tidak ingin mereka kembali ke sifat lama mereka begitu masalah ini selesai. Aku ingin mereka menghargai kita, bukan karena harta, tapi karena hati." Maya tidak lagi bertanya. Ia tahu, ada tembok tak terlihat yang Adit bangun di sekelilingnya. Tembok yang melindunginya dari rasa sakit, tetapi juga menjauhkannya dari orang-orang yang ia cintai. Maya memutuskan untuk memberikan ruang bagi Adit. Ia percaya, suaminya tahu apa yang terbaik. Di sisi lain, di markas kehancuran keluarga Handoko, kepanikan sudah mencapai titik klimaks. Telepon-telepon dari bank dan pemasok terus berdering, menagih utang. Proyek The Majestic Hills kini terbengkalai, menjadi monumen kegagalan yang menyakitkan. Rio dan Santi sudah menjual beberapa aset, termasuk mobil mewah dan perhiasan, tetapi itu tidak cukup. Mereka sudah seperti orang gila yang berlari ke sana kemari mencari bantuan. "Pak, ini gila!" teriak Rio saat mereka berkumpul di ruang kerja Pak Handoko yang kini terasa suram. "Tidak ada satupun investor yang mau bicara dengan kita. Seolah-olah kita ini aib. Bagaimana bisa? Apa yang salah?" Santi ikut panik. "Kita punya proyek bagus, kenapa tidak ada yang percaya?" Pak Handoko duduk di kursinya, kepalanya terasa pening. "Ada yang tidak beres, Rio. Ada yang memanipulasi pasar. Aku tidak tahu siapa, tapi aku tahu orang itu sangat kuat. Semua koneksiku hilang dalam sekejap mata." Tiba-tiba, ponsel Rio berdering. Peneleponnya adalah seorang investor besar yang sudah ia coba hubungi berulang kali, tetapi tidak pernah diangkat.
Rio segera mengangkatnya. Halo, Pak Anton. Ini Rio. Senang sekali Bapak menelepon kembali. Ada yang bisa kami bantu? Maaf, Rio. Saya harus berterus terang. Suara di seberang sana terdengar dingin. Saya tidak bisa membantu perusahaan Anda. Ada berita yang beredar di kalangan investor bahwa perusahaan Anda tidak stabil. Kami tidak bisa mengambil risiko. Berita apa, Pak? Siapa yang menyebarkan berita itu? Itu tidak benar. Rio membantah dengan suara gemetar. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Tapi, Anda harus mencari tahu sendiri. Selamat berjuang, ujar Pak Anton, lalu memutus sambungan. Rio menatap ponselnya, wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Ia tahu, ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang sangat besar dan sangat menakutkan. Malam itu, Rio tidak bisa tidur. Ia teringat akan wajah Adit saat ia meludahinya. Wajah yang tenang, tanpa amarah. Dan kata-kata yang ia ucapkan. Ayah, kalau saya bilang, saya bisa kasih kalian investasi itu, apa kalian percaya? Tidak mungkin, bisik Rio pada dirinya sendiri. Itu cuma gertakan. Tapi ia tidak bisa mengusir pikiran itu. Pikirannya dipenuhi bayangan Adit yang duduk di depan laptopnya, senyum tipis di wajahnya. Pikiran itu terasa absurd, namun juga menghantui. Keesokan harinya, Pak Handoko meminta Rio untuk menelepon Adit lagi. Katakan padanya, kita ingin bertemu. Kita harus minta maaf secara tulus. Kita tidak punya pilihan lain. Rio dengan enggan menelepon Adit. Dit, ini aku, Rio. Aku ingin bertemu denganmu. Ada hal yang harus kubicarakan. Suara Adit di seberang terdengar tenang. Baiklah, di mana? Rio pun menyebutkan sebuah kafe, tempat yang sama di mana mereka bertemu terakhir kali. Rio tidak tahu, di kafe itu, ia akan menghadapi kejutan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Adit tiba di kafe itu lebih dulu. Ia duduk di kursi favoritnya, menyeruput kopi hangat. 15 menit kemudian, Rio datang. Wajahnya terlihat kusut, matanya merah, seolah ia tidak tidur selama berhari-hari. Ia mengenakan pakaian yang tidak lagi semahal biasanya. Jam tangannya pun tidak ada. Adit. Rio memulai, suaranya parau. Aku minta maaf atas perbuatanku. Aku tahu aku keterlaluan. Adit menatap lurus ke mata Rio. Ia tidak melihat ketulusan di sana. Ia melihat keputusasaan dan gengsi yang masih tersisa. Kamu minta maaf karena kamu membutuhkan bantuanku, Rio. Bukan karena kamu benar-benar menyesali perbuatanmu. Wajah Rio memerah. Tidak. Aku tulus. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya melakukan itu padamu. Aku iri padamu. Kamu punya istri yang baik, kamu hidup tenang. Sementara aku harus menghadapi semua masalah ini. Kamu iri padaku, Rio? Kamu iri pada seorang tukang servis? Tanya Adit. Rio menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Ia teringat bagaimana ia selalu merendahkan Adit. Bagaimana ia selalu menertawakan pekerjaannya. Adit, tolong bantu kami. Kami butuh bantuanmu. Adit menatap Rio dengan tatapan yang dingin. Dulu kamu meludahiku, Rio. Dan keluargamu diam saja. Kalian semua menganggapku sampah. Apa kamu pikir aku akan membantu orang yang menganggapku sampah? Aku tahu, Dit. Aku tahu kami salah. Kami akan melakukan apa saja. Kami akan memberimu bagian dari perusahaan kami. Berapapun yang kamu minta. Rio memohon, matanya dipenuhi air mata. Adit tersenyum sinis. Kamu pikir aku butuh uang kalian? Kamu pikir aku butuh perusahaan kalian? Adit mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya. Ia menggeser layar dan menunjukkannya pada Rio. Apa kamu tahu ini? Rio menatap layar tablet itu. Di sana, ada sebuah grafik. Grafik yang menunjukkan pergerakan saham perusahaan-perusahaan besar. Rio tidak mengerti, sampai matanya menangkap satu nama. PT. Handoko Propertindo. Di bawah nama itu, ada grafik yang merosot tajam. Dan di sampingnya, ada grafik lain,
dengan angka yang begitu besar hingga membuat Rio terbelalak. Angka itu jauh lebih besar dari 20 miliar yang mereka butuhkan. Apa maksudnya ini? Dit? Tanya Rio. Suaranya bergetar hebat. Ini adalah pergerakan saham perusahaan kalian. Jawab Adit, matanya masih dingin. Dan ini adalah portofolio investasiku. Rio menatap Adit dengan tatapan tidak percaya. Tidak mungkin, kamu bohong. Adit hanya tertawa hambar. Kenapa aku harus berbohong? Rio? Kamu pikir seorang tukang servis tidak bisa punya uang sebanyak ini? Kamu pikir kamu satu-satunya yang cerdas? Kamu pelakunya? Kamu yang membuat semua investor menjauh dari kami? Tanya Rio, suaranya dipenuhi amarah dan ketakutan. Aku? Kenapa aku harus melakukan itu? Adit tersenyum. Senyum itu tidak lagi tulus, tetapi penuh dengan dendam. Aku hanya investor kecil, Rio. Siapa aku? Aku hanya seorang tukang servis yang tidak punya apa-apa. Rio memegangi kepalanya. Ia tidak bisa memproses semua ini. Pria yang selama ini ia hina, pria yang ia anggap sampah, ternyata adalah orang yang memegang kendali atas nasib keluarganya. Kamu mengerikan, Adit. Adit kembali tersenyum. Mengerikan? Kamu pikir siapa yang mengerikan? Aku? Atau kalian yang menganggapku tidak lebih dari sampah? Aku hanya membalas, Rio. Aku hanya ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan. Dihina, direndahkan, dan dianggap tidak berharga. Rio bangkit dari kursinya. Ia menatap Adit dengan tatapan penuh kebencian. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari ini, Adit. Kami tidak akan berlutut di hadapanmu. Aku tidak butuh kalian berlutut, jawab Adit, suaranya tenang. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku bisa memberikan apa yang kalian butuhkan, tetapi aku tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena kalian tidak pantas mendapatkannya. Rio tidak bisa berkata apa-apa. Ia berbalik dan meninggalkan kafe itu, meninggalkan Adit dengan tablet yang masih menyala, menunjukkan bukti kekuasaan yang tak terduga. Ia kembali ke kantornya, wajahnya yang pucat dan mata yang kosong. Ia tahu, ia baru saja menyaksikan sebuah pengakuan. Pengakuan yang tidak didengar, karena hati mereka terlalu sombong untuk menerimanya. Malam itu, keluarga Handoko mengadakan rapat darurat. Rio menceritakan semuanya. Bagaimana Adit, si tukang servis, memiliki kekayaan yang tak terhingga. Bagaimana ia adalah dalang di balik semua kehancuran mereka. Pak Handoko dan Ibu Rina terdiam, wajah mereka dipenuhi penyesalan. Santi tidak bisa lagi menahan tangisnya. Mereka tahu, mereka sudah menghancurkan jembatan satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Dan kini, mereka harus menghadapi konsekuensi dari kesombongan mereka. Mereka sudah kehilangan segalanya. Tapi yang paling menyakitkan bagi mereka adalah menyadari bahwa orang yang selama ini mereka remehkan adalah penyelamat yang mereka buang. Permainan sudah berakhir. Dan keluarga Handoko kalah total. Setelah pertemuan di kafe yang dingin itu, Adit pulang dengan langkah ringan, meskipun hatinya tetap diselimuti mendung. Ia tidak merasakan kemenangan, melainkan sebuah beban yang baru saja ia lepaskan. Ia telah memberikan tamparan yang ia rasa pantas mereka terima, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya itu. Di dalam mobil, ia melihat Maya yang menunggunya di depan pintu rumah. Wajah Maya terlihat cemas, menunggunya pulang. Adit tersenyum. Senyum yang kini terasa lebih tulus dari yang ia berikan pada Rio. Maya adalah tujuannya. Maya adalah alasannya melakukan semua ini. Ketika ia masuk ke rumah, Maya langsung memeluknya erat. Kamu baik-baik saja, Dit? Aku baik-baik saja, sayang. Percayalah, jawab Adit, membalas pelukannya. Kamu tadi bertemu dengan Rio, kan? Apa yang terjadi? Tanya Maya, mendongak menatap matanya. Adit menghela napas. Ia tahu, momen ini akan datang. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia ini dari Maya. Ia tahu, Maya pantas tahu segalanya. Ia menggandeng tangan Maya, mengajaknya duduk di sofa. Ia menatap Maya, seolah sedang mengumpulkan seluruh keberanian di dunia. Maya, ada sesuatu yang harus kamu tahu, ucap Adit, suaranya pelan.
Aku tidak hanya seorang tukang servis elektronik. Maya menatap Adit dengan mata membulat. Aku tahu, Dit. Aku sudah menduganya. Tapi, apa? Adit mengeluarkan tabletnya, benda yang sama yang membuat Rio terperangah. Ia menggeser layar, menunjukkan portofolio investasinya, grafik-grafik, dan angka-angka yang melimpah. Maya menatap layar itu, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Angka itu begitu besar, begitu fantastis, hingga terasa tidak nyata. Ini apa? Dit? Lirih Maya. Ini adalah perusahaanku. Aku adalah seorang investor. Maya, aku sudah mengelola ini dari awal kita menikah. Sejak aku masih memperbaiki laptop bekas. Maya menatap suaminya, lalu beralih menatap layar tablet itu, dan kembali menatap suaminya. Air matanya mulai mengalir. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan, kebahagiaan, dan juga sedikit kebingungan. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu menyembunyikannya selama ini? Adit menggenggam tangan Maya. Aku takut. Aku takut kamu akan melihatku sebagai harta, bukan sebagai Adit. Aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, bukan karena uang yang aku miliki. Aku ingin keluargamu menghargaiku karena aku adalah suamimu, bukan karena aku kaya. Maya memeluk Adit erat, isakannya pecah. Adit, kamu bodoh. Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya butuh kamu. Kamu tahu kan, aku selalu bangga padamu. Aku tidak pernah peduli apa pekerjaanmu. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Adit membalas pelukan itu, merasa seluruh beban di pundaknya perlahan terangkat. Ia akhirnya bisa jujur pada orang yang paling ia cintai. Tapi, aku juga ingin mereka melihat. Mereka tidak bisa terus-menerus meremehkan orang lain. Mereka butuh pelajaran. Maya melepaskan pelukan, menatap Adit. Pelajaran apa? Dit? Apakah kamu yang membuat mereka bangkrut? Adit mengangguk pelan. Aku membatalkan investasi itu. Aku juga meminta kenalanku untuk membuat investor lain menjauh dari perusahaan mereka. Aku tahu ini salah, sayang. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah mencoba. Aku sudah memberikan mereka kesempatan. Tapi mereka tetap menganggapku sampah. Mereka meludahiku, dan mereka hanya diam. Maya mengusap air mata Adit yang tiba-tiba mengalir. Aku mengerti, sayang. Aku mengerti. Maya tidak marah. Ia tidak kecewa. Ia justru merasa bangga. Bangga karena Adit berani berdiri untuk dirinya sendiri. Bangga karena Adit tidak lagi menelan semua hinaan itu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Maya. Aku tidak tahu. Jawab Adit jujur. Aku tidak ingin mereka hancur selamanya. Aku hanya ingin mereka sadar. Malam itu, Adit dan Maya berbicara panjang lebar. Adit menceritakan semuanya. Bagaimana ia memulai investasinya, bagaimana ia membangun perusahaannya dari nol, bagaimana ia hidup dalam dua dunia yang berbeda. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata yang Adit ucapkan adalah harta karun yang tak ternilai. Keesokan harinya, Adit bangun dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Ia telah jujur pada Maya, dan Maya menerimanya. Itu sudah cukup baginya. Ia menatap ponselnya, melihat berita-berita ekonomi yang semakin gencar memberitakan tentang kegagalan PT Handoko Propertindo. Di dunia yang sempit ini, berita buruk menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering. Adit tahu, ini sudah tidak bisa dihentikan. Ia memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Ia akan membiarkan mereka merasakan puncak keputusasaan. Ia ingin mereka tahu bagaimana rasanya berdiri di ambang kehancuran. Adit menelepon kembali Pak Arya. Pak, saya ingin Anda memberitahu kepada kolega-kolega Anda untuk bersiap. Mereka akan bangkrut. Tapi saya akan memberikan mereka kesempatan. Kesempatan untuk belajar, dan untuk memulai dari awal. Baiklah, Adit. Saya mengerti. Tapi, kamu yakin ini jalan terbaik? Tanya Pak Arya. Ini satu-satunya jalan, Pak, jawab Adit. Tolong siapkan semuanya. Setelah memutus sambungan,
Adit memandang Maya yang sedang membersihkan meja makan. Maya tidak lagi terlihat cemas, seolah ia sudah menyerahkan seluruh bebannya kepada Adit. Adit tahu, ia tidak boleh gagal. Ia harus membuat rencananya berhasil. Sementara itu, di rumah keluarga Handoko, suasana sudah seperti kuburan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi perdebatan, yang ada hanya keheningan yang menyesakkan. Mereka sudah kehilangan segalanya. Proyek The Majestic Hills sudah diambil alih Banu. Aset-aset mereka satu persatu terjual. Rio yang dulunya flamboyan, kini hanya bisa terdiam di sudut ruangan. Santi yang dulu selalu menenteng tas mahal, kini hanya bisa menatap cermin, melihat dirinya yang sudah tidak lagi seperti dulu. Pak Handoko yang gagah, kini terlihat renta. Wajahnya yang dulunya tegas, kini dipenuhi garis-garis kekalahan. Ia memanggil Rio dan Santi. Kita sudah bangkrut, ujar Pak Handoko. Suaranya bergetar. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Rio menunduk, air matanya menetes. Ini semua salahku, Pak. Aku terlalu sombong. Aku tidak seharusnya meludahinya. Kita semua salah, Rio, ujar Pak Handoko. Kita semua terlalu meremehkannya. Kita terlalu buta. Kita melihatnya hanya dari luarnya, bukan dari hatinya. Santi menangis terseduh-seduh. Ia teringat bagaimana ia selalu memamerkan tas-tasnya di depan Maya, bagaimana ia selalu merendahkan pekerjaan Adit. Kini, semua tas itu sudah terjual, dan ia tidak punya apa-apa lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Tanya Rio. Kita tidak tahu. Kita tidak punya apa-apa lagi, jawab Pak Handoko. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Kita harus siap untuk memulai dari nol. Malam itu, keluarga Handoko tidur dengan hati yang kosong. Mereka tidak tahu, di tempat lain, di sebuah rumah sederhana, seorang pria sedang menyusun sebuah rencana. Rencana yang akan membawa mereka kembali ke atas, tetapi dengan syarat. Rencana yang tidak hanya akan menyelamatkan bisnis mereka, tetapi juga menyelamatkan jiwa mereka. Rencana itu tidak hanya akan mengembalikan harta mereka, tetapi juga harga diri mereka. Rencana Adit sudah tersusun rapi. Ia tidak akan membiarkan mereka hancur begitu saja. Ia tidak ingin melihat mereka terpuruk selamanya. Ia hanya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya berada di posisi terendah, agar mereka bisa menghargai posisi tertinggi yang suatu hari nanti akan mereka dapatkan. Ia akan memberikan mereka kesempatan. Kesempatan kedua. Tapi kesempatan ini tidak akan datang dengan gratis. Mereka harus membayarnya dengan kerja keras, dengan kerendahan hati, dan dengan pengakuan tulus bahwa mereka salah. Babak pembalasan ini akan segera berakhir, dan babak baru, babak penebusan dosa, akan segera dimulai. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang nyata bagi keluarga Handoko. Kehancuran finansial mereka bukan lagi kabar burung, melainkan kenyataan pahit yang harus mereka telan setiap hari. Telepon terus berdering dari kreditor yang menagih utang. Peringatan penyitaan sudah dilayangkan Banu. Semua aset, mulai dari mobil mewah, perhiasan, hingga lukisan mahal, perlahan-lahan lenyap, dijual untuk membayar sebagian kecil dari tumpukan utang yang menggunung. Rumah megah mereka, yang dulunya penuh tawa dan gemerlap pesta, kini terasa seperti monumen kesombongan yang runtuh. Udara di dalamnya terasa hampa, dipenuhi aroma keputusasaan yang menusuk. Santi, yang selama ini hidup dalam kemewahan, tidak bisa lagi menahan beban ini. Ia yang selalu menuntut dan merengek, kini hanya bisa menangis di sudut ruangan. Rio, aku tidak sanggup lagi. Aku tidak terbiasa hidup seperti ini. Kita harus bagaimana? Rio, yang dulunya sosok flamboyan penuh percaya diri, kini bagaikan patung tak bernyawa. Otaknya macet, tidak bisa berpikir jernih. Setiap kali ia mencoba mencari solusi, bayangan wajah Adit di kafe itu kembali menghantuinya. Senyum sinis Adit, tablet yang menampilkan angka-angka fantastis, dan kata-kata dinginnya. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku bisa memberikan apa yang kalian butuhkan, tetapi aku tidak akan melakukannya. Aku tidak tahu, San, bentak Rio, suaranya dipenuhi frustrasi. Apa kamu pikir aku mau hidup seperti ini? Aku sudah mencoba kemana-mana, San. Tapi tidak ada yang mau membantu. Semua orang menjauhi kita. Seolah-olah kita ini aib.
Pak Handoko, yang selama ini menjadi tiang penyangga keluarga, kini tampak renta. Rambutnya yang dulunya hitam, kini dipenuhi uban. Wajahnya yang gagah, kini dipenuhi kerutan. Ia duduk di ruang kerjanya yang kosong, menatap foto keluarga yang tersisa di dinding. Ia melihat foto pernikahan Maya dan Adit. Ia teringat bagaimana ia meremehkan menantunya itu, bagaimana ia membiarkan Rio menghinanya, bagaimana ia tetap diam saat ludah Rio mendarat di pipi Adit. Penyesalan itu datang menghantam, bagaikan ombak pasang yang menghancurkan benteng-benteng yang ia bangun. Ia teringat bagaimana Adit selalu membantu dengan tulus, tanpa pernah meminta imbalan. Adit yang memperbaiki keran bocor di dapur, Adit yang membetulkan televisi di ruang keluarga, Adit yang selalu tersenyum ramah meskipun dihina. Hatinya mencelos. Ia menyadari, ia telah kehilangan hal yang paling berharga di dunia, menantu yang tulus, yang ia sia-siakan demi gengsi dan harta. Suatu sore, Pak Handoko memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia tidak bisa lagi berdiam diri. Ia harus meminta maaf. Bukan karena ia butuh uang, tetapi karena ia butuh ketenangan. Ia butuh membenahi hatinya yang hancur. Dengan langkah gontai, ia mengambil kunci mobil lamanya yang tersisa, lalu berpamitan kepada Ibu Rina. Aku mau ke rumah Adit, ujarnya pelan. Aku harus minta maaf padanya. Aku harus berterus terang. Ibu Rina menatap suaminya, matanya berkaca-kaca. Pergilah, Pak. Kamu harus melakukannya. Di rumahnya, Adit dan Maya sedang menikmati teh hangat. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Maya membuka pintu, lalu terkejut melihat ayahnya berdiri di depan pintu. Wajahnya yang lelah dan matanya yang sayu membuat hati Maya pilu. "Papa, ada apa?" tanya Maya. Pak Handoko tidak menjawab, matanya mencari-cari sosok Adit. Ketika ia melihat Adit berdiri di belakang Maya, ia melangkah maju. Maya mundur, memberikan jalan. "Adit, boleh kita bicara?" tanya Pak Handoko, suaranya bergetar. Adit menatap mata mertuanya. Ia melihat ada penyesalan yang tulus di sana. Ia mengangguk. "Tentu, Pak. Masuklah." Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Suasana terasa sangat canggung. Pak Handoko tidak berani menatap Adit langsung. Ia menunduk, memainkan jemarinya. "Adit, aku datang ke sini bukan untuk meminta bantuanmu," ucap Pak Handoko, memulai. "Aku datang untuk meminta maaf atas semua yang sudah kami lakukan padamu. Atas semua hinaan Rio, atas semua kesombongan Santi, dan atas semua diamku. Aku sangat menyesal." Mata Pak Handoko berkaca-kaca. "Aku terlalu dibutakan oleh uang, oleh kekuasaan. Aku tidak bisa melihat bahwa harta yang paling berharga yang pernah datang ke keluargaku adalah kamu. Kamu adalah menantu terbaik, Dit. Dan aku menyia-nyiakanmu." Air mata Pak Handoko menetes. Air mata Pak Handoko menetes. "Aku tidak menyangka kamu yang selama ini kami anggap sampah, ternyata adalah orang yang memegang kunci kekuasaan. Kamu yang bisa menyelamatkan kami, tapi kami menghinamu. Aku pantas menerima ini. Aku pantas bangkrut." Adit terdiam. Hatinya mencair. Ia tidak melihat Pak Handoko yang sombong, yang memandang rendah, tetapi seorang ayah yang hancur, yang dipenuhi penyesalan. Maya menangis, melihat ayahnya yang gagah kini begitu rapuh. "Papa, kenapa kamu tidak bilang dari dulu?" tanya Maya, menghampiri ayahnya. Aku terlalu gengsi, Nak," jawab Pak Handoko. "Aku malu mengakui bahwa aku salah. Aku malu meminta maaf pada menantu yang aku anggap sampah." Adit berdiri, lalu mengambil duduk di samping Pak Handoko. Ia menepuk bahu mertuanya dengan lembut. "Pak, saya tidak pernah menyimpan dendam." "Kamu bohong, Dit," ujar Pak Handoko, menggelengkan kepalanya. "Kamu pasti menyimpan dendam. Tapi itu wajar. Kamu sudah diludahi, Dit. Kamu sudah dihina. Aku akan memaafkanmu jika kamu mau membenciku. Itu hakmu." "Saya tidak membenci Papa," jawab Adit. "Saya hanya ingin Papa belajar. Belajar bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi dari seberapa besar hati kita." Pak Handoko menatap Adit dengan mata berlinang. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap menantunya dengan penuh kekaguman.
Pria yang ia kira tidak memiliki apa-apa, ternyata memiliki kekayaan terbesar, ketulusan hati. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Dit? Tanya Pak Handoko. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai lagi. Papa tidak perlu melakukan apa-apa, jawab Adit. Saya akan bantu. Seketika, mata Pak Handoko dan Maya membulat. Adit, kamu? Saya akan bantu Papa. Tapi, ada syaratnya, ujar Adit. Syaratnya bukan tentang uang. Syaratnya, Papa harus mau memulai dari nol. Papa harus mau bekerja di perusahaan saya. Dan Papa harus mau belajar. Belajar dari kesalahan, belajar dari orang yang Papa anggap sampah. Pak Handoko menatap Adit dengan tatapan tidak percaya. Kamu mau membantu kami? Saya akan membantu kalian. Tapi bukan sebagai penyelamat. Saya akan membantu kalian sebagai seorang anak yang ingin orang tuanya bangkit kembali, jawab Adit. Air mata Pak Handoko tumpah. Ia berdiri, lalu memeluk Adit dengan erat. Maafkan aku, nak, maafkan aku. Adit membalas pelukan itu. Hatinya terasa ringan. Ia tahu, rencananya tidak sia-sia. Ia telah berhasil memberi pelajaran yang paling berharga. Pelajaran tentang kerendahan hati. Pertemuan itu menjadi titik balik. Ini bukan lagi tentang pembalasan, tapi tentang penyembuhan. Ini bukan tentang uang, tapi tentang keluarga. Dan Adit, yang dulunya adalah sampah, kini telah membuktikan dirinya sebagai harta yang paling berharga. Hari itu, matahari bersinar lebih cerah dari biasanya. Seolah langit pun ikut merayakan gencatan senjata yang baru saja terjadi. Pak Handoko pulang ke rumah dengan langkah yang lebih tegap. Sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi dihantui rasa malu dan gengsi. Ada ketenangan baru yang menyelimutinya. Ketenangan yang hanya bisa didapat dari pengakuan diri dan kerendahan hati. Sesampainya di rumah, Rio dan Santi yang melihat perubahan pada ayahnya, menatapnya dengan heran. Wajah Pak Handoko tidak lagi kusut, melainkan dipenuhi kelegaan. Pak, ada apa? Kenapa Papa? Tanya Rio. Aku sudah bertemu Adit, jawab Pak Handoko, suaranya dipenuhi haru. Aku sudah meminta maaf padanya. Aku sudah mengakui kesalahanku. Santi dan Rio saling pandang. Mereka tahu betapa sulitnya bagi ayah mereka untuk mengakui kesalahan. Gengsi Pak Handoko adalah hal yang paling sulit ditembus. Lalu, apa yang dia katakan? Pak? Tanya Santi, matanya dipenuhi harapan. Dia memaafkanku, jawab Pak Handoko. Dia bilang, dia tidak pernah menyimpan dendam. Rio dan Santi terdiam, merasa malu. Mereka tahu, merekalah yang seharusnya meminta maaf. Merekalah yang telah melukai Adit lebih dalam. Dan dia mau membantu kita? Tanya Rio, suaranya bergetar. Pak Handoko mengangguk. Dia mau, tapi dengan syarat. Wajah Rio dan Santi kembali cemas. Mereka sudah siap menerima syarat apapun, asalkan mereka bisa bangkit kembali. Mereka sudah siap menjual semua yang mereka punya, bahkan harga diri mereka, untuk mendapatkan kembali kejayaan yang sudah lenyap. Syaratnya apa, Pak? Tanya Santi. Kita harus memulai dari nol, jawab Pak Handoko. Kita harus bekerja di perusahaan Adit. Rio terbelalak. Apa? Bekerja di perusahaannya? Perusahaan apa? Servis elektronik. Papa gila. Rio, bentak Pak Handoko. Jaga bicaramu. Ini adalah kesempatan kita. Adit tidak butuh uang kita. Dia hanya butuh kita belajar. Belajar menjadi manusia yang lebih baik. Rio terdiam. Hatinya masih merasa berat. Bekerja di bawah orang yang selama ini ia remehkan. Orang yang ia panggil sampah. Harga dirinya terlalu besar untuk ditelan. Namun, melihat wajah ayahnya yang memohon, ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Baiklah, Pak. Aku akan melakukannya. Santi tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak membayangkan hidupnya harus bekerja, harus memulai dari nol, harus meninggalkan semua kemewahan yang selama ini memanjakannya. Namun, ia juga sadar, ia tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, sesuai janji, Adit mendatangi rumah keluarga Handoko. Ia datang dengan senyum di wajahnya, senyum yang sama yang selalu ia berikan pada Maya. Namun, ada aura yang berbeda, aura ketenangan dan kekuasaan. Rio dan Santi yang melihat Adit datang, menunduk malu. Mereka tidak bisa lagi menatap mata Adit. Adit, terima kasih, ujar Pak Handoko. Kami sudah siap. Syukurlah, Pak, jawab Adit.
Saya harap ini akan menjadi babak baru yang lebih baik untuk kita semua. Lalu, di mana kami akan bekerja? Tanya Rio, suaranya kaku. Di bengkel servismu. Adit tersenyum. Ikut saya. Adit membawa mereka ke sebuah mobil, bukan mobil lamanya, melainkan sebuah mobil mewah yang selama ini ia gunakan untuk urusan bisnis rahasianya. Rio dan Santi terkejut. Mobil itu jauh lebih mahal dari mobil Rio yang sudah mereka jual. Pak Handoko hanya tersenyum. Ia tahu, ada kejutan yang lebih besar yang menunggu mereka. Mereka berkendara menuju pusat kota, menuju sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, gedung yang sama yang pernah mereka lewati berulang kali tanpa tahu bahwa gedung itu adalah milik Adit. Mereka memarkirkan mobil di basement, lalu menaiki lift menuju lantai teratas. Di lift itu, suasana terasa sangat canggung. Rio dan Santi menatap Adit dengan rasa campur aduk antara kagum dan malu. Ketika pintu lift terbuka, mereka disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Ruangan kerja yang luas, dengan pemandangan kota yang terbentang di bawah mereka. Ruangan itu didesain dengan sangat minimalis, tetapi elegan. Di tengah ruangan, ada sebuah meja bundar, di mana seorang pria parubaya sudah duduk menunggu. Adit, akhirnya kamu datang, sapa pria itu, berdiri dan menghampiri Adit dengan senyum lebar. Pak Lim, terima kasih sudah menunggu, jawab Adit, menyalami pria itu. Rio dan Pak Handoko terbelalak. Pria itu adalah Mr. Lim, seorang taipan bisnis, investor ulung, dan orang yang paling disegani di kalangan pengusaha properti. Mereka sudah berkali-kali mencoba menghubunginya untuk meminta investasi, tetapi selalu gagal. Pak Lim, Bapak kenal Adit? Tanya Pak Handoko, suaranya bergetar. Mr. Lim tersenyum. Tentu saja. Adit adalah mentor saya. Perusahaan saya tidak akan bisa sebesar ini tanpa bimbingannya. Seketika, dunia Rio dan Santi terasa terbalik. Pria yang mereka sebut sampah, pria yang mereka remehkan, ternyata adalah orang yang dihormati oleh seorang taipan bisnis. Rio tidak bisa lagi menahan air matanya. Air mata penyesalan dan rasa malu. Ia teringat bagaimana ia meludahi Adit, bagaimana ia menyebutnya sampah. Kini, ia berhadapan dengan kenyataan bahwa orang yang ia anggap sampah adalah berlian yang bersinar paling terang. Pak Handoko juga terdiam. Ia menatap Adit, lalu menatap Mr. Lim. Ia menyadari, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menyia-nyiakan menantu yang paling berharga. Pak, Rio, Santi, ini adalah kantor saya, ujar Adit, suaranya tenang. Ini adalah kantor pusat dari perusahaan yang saya bangun dari nol. Perusahaan yang namanya tidak pernah kalian dengar. Karena saya ingin tetap menjadi Adit, si tukang servis. Adit, jadi, kamu adalah investor itu? Tanya Pak Handoko, suaranya tercekat. Adit mengangguk. Ya, Pak. Saya adalah orang yang menggerakkan pasar. Saya yang membuat semua investor menjauh dari perusahaan Papa. Saya yang membatalkan investasi 20 miliar itu. Santi tidak bisa menahan tangisnya. Ia jatuh berlutut, menangis sesenggukan. Maafkan aku, Adit, maafkan aku. Rio terdiam, ia hanya bisa menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya. Ia merasa seperti debu di hadapan Adit. Pria yang ia kira tidak punya apa-apa, ternyata adalah pria yang memiliki segalanya. Bangun, Santi. Tidak perlu berlutut, ujar Adit. Aku tidak ingin kalian berlutut di hadapanku. Aku hanya ingin kalian belajar. Adit kembali menatap Pak Handoko dan Rio. Saya bisa saja membiarkan kalian bangkrut, dan tidak pernah menoleh lagi. Tapi saya tidak bisa. Karena saya mencintai Maya, dan saya ingin keluarga ini utuh kembali. Kami tidak pantas, Dit, ujar Pak Handoko, suaranya dipenuhi penyesalan. Kami sudah menghancurkan harga dirimu. Papa benar. Kalian tidak pantas, jawab Adit. Tapi, saya akan berikan kalian kesempatan. Saya akan berikan kalian pekerjaan. Dan kalian akan memulai dari bawah. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya berjuang, dari nol, seperti yang saya lakukan. Kami akan melakukannya, Dit, jawab Pak Handoko, suaranya penuh tekad. Bagus, jawab Adit. Dan ini adalah hadiah untuk kalian. Adit mengambil sebuah dokumen dari mejanya, lalu memberikannya kepada Pak Handoko. Pak Handoko membuka dokumen itu. Matanya terbelalak. Itu adalah dokumen investasi.
Sebuah dokumen yang berisi angka-angka yang sangat besar. Jauh lebih besar dari 20 miliar yang mereka butuhkan. Ini, apa ini, Dit? Tanya Pak Handoko. Suaranya bergetar. Ini adalah investasi saya untuk perusahaan kalian, jawab Adit. Tapi, investasi ini akan saya berikan kepada kalian. Hanya setelah kalian berhasil membuktikan diri. Setelah kalian berhasil membangun kembali harga diri kalian. Dan setelah kalian berhasil membuktikan bahwa kalian sudah berubah. Adit menatap mereka satu persatu. Matanya tidak lagi dingin, tetapi dipenuhi harapan. Saya tidak ingin kalian bekerja untuk uang. Saya ingin kalian bekerja untuk diri kalian sendiri. Untuk membuktikan bahwa kalian bisa bangkit. Bahwa kalian bukan sampah. Rio dan Santi menatap Adit dengan mata berkaca-kaca. Mereka menyadari, Adit tidak hanya memberikan mereka uang. Ia memberikan mereka kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sebuah kesempatan yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Kejutan yang menakjubkan ini tidak hanya mengubah nasib mereka, tetapi juga mengubah hati mereka. Mereka tidak lagi melihat Adit sebagai Adit, si tukang servis, melainkan sebagai Adit, seorang pria yang berhati mulia, yang rela menanggung hinaan demi memberikan pelajaran yang paling berharga. Babak baru ini baru saja dimulai. Babak di mana mereka harus berjuang, bukan untuk uang, tetapi untuk menebus dosa. Babak di mana mereka akan belajar bahwa berlian sejati tidak diukur dari seberapa besar ukurannya, tetapi dari seberapa besar ketulusan hatinya. Suasana di ruang kerja Adit yang luas dan modern diselimuti keheningan yang tebal. Kejutan dari sebelumnya telah membuat Rio, Santi, dan Pak Handoko terdiam, seolah-olah lidah mereka telah membeku. Mereka berdiri terpaku, menatap Adit dengan mata yang masih dipenuhi ketidakpercayaan. Di depan mereka, Adit duduk dengan tenang di balik meja kerjanya. Senyumnya kini tidak lagi dingin atau sinis, melainkan dipenuhi ketenangan. Ia membiarkan mereka mencerna kenyataan yang baru saja menghantam mereka, seperti ombak besar yang menghancurkan semua karang kesombongan. Jadi, selama ini, kamu adalah orangnya? Lirih Rio, suaranya nyaris tak terdengar. Kamu yang membuat kami bangkrut? Kamu yang memegang kendali atas nasib kami. Adit mengangguk perlahan. Ia mengambil remote kecil dari mejanya dan menekan sebuah tombol. Layar besar di dinding ruangan menyala. Di sana, muncul sebuah video. Kualitas videonya buram, tetapi suaranya sangat jelas. Itu adalah rekaman CCTV dari kantor keluarga Handoko di malam Adit diludahi. Terdengar tawa sinis Rio, perkataan yang merendahkan, dan yang paling menyakitkan, suara ludah Rio yang mendarat di pipi Adit. Setelah itu, yang terdengar hanyalah keheningan. Keheningan yang memvalidasi perlakuan Rio. Adit menghentikan video itu. Kalian melihatnya? Apa yang kalian lihat? Rio menunduk, tidak berani menatap layar itu. Kami melihat kebodohan kami, jawabnya, suaranya bergetar. Lebih dari itu, Rio, ujar Adit. Kalian melihat kehancuran. Bukan kehancuran finansial, melainkan kehancuran moral. Malam itu, kalian semua melihatku diludahi. Kalian semua mendengar aku dihina. Dan kalian hanya diam. Seolah aku pantas mendapatkannya. Pak Handoko menutup matanya, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia teringat dengan jelas momen itu. Bagaimana ia membiarkan menantunya dihina di depan matanya. Ia merasa seperti seorang pengecut. Aku sangat menyesal. Nak, aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa, Pak. Aku tidak butuh kata-kata, jawab Adit. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa perlakuan kalian itu lebih menyakitkan daripada 1000 pukulan. Aku datang ke sini, ke kantor kalian, dengan niat tulus untuk membantu. Tapi kalian membalasnya dengan penghinaan. Santi tidak bisa lagi menahan tangisnya. Maafkan aku, Adit, aku sangat malu. Aku memamerkan tas-tas mahalku, sementara kamu, yang punya segalanya, hidup sederhana. Aku pantas menerima ini. Aku tidak melakukan ini untuk membalas dendam, lanjut Adit, suaranya kini kembali melembut. Ia menekan tombol lain di remote. Layar menampilkan grafik-grafik saham, grafik perusahaannya, grafik PT.
Handoko Propertindo, dan di tengahnya, pergerakan investasi 20 miliar yang mereka butuhkan. Investasi 20 miliar itu tidak ada artinya bagiku, kata Adit. Aku bisa berikan kalian 50 miliar, bahkan lebih. Aku bisa menyelamatkan kalian dalam sekejap mata. Tapi, apakah kalian pantas menerimanya? Aku tidak ingin menginvestasikan uangku kepada orang yang tidak punya hati. Aku tidak butuh uang kalian. Aku butuh penghargaan dan rasa hormat. Rio mendongak, matanya yang merah menatap Adit. Ia melihat ketulusan di mata Adit. Ia melihat betapa tulusnya Adit, betapa besar hatinya, meskipun telah dilukai begitu dalam. Adit, kamu adalah orang yang paling berharga. Bukan kami. Harta yang paling berharga adalah hati kalian, bukan uang, jawab Adit. Aku ingin kalian belajar. Aku ingin kalian menyadari bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada aset yang kalian miliki, melainkan pada bagaimana kalian memperlakukan orang lain. Adit berdiri dari kursinya. Ia melangkah menuju jendela besar, menatap pemandangan kota di bawah. Di sana, ia melihat keramaian. Orang-orang yang berjuang setiap hari. Sama seperti dirinya dulu. Dulu, aku adalah Adit, si tukang servis. Aku dihina, direndahkan, dianggap tidak berharga. Adit memulai, suaranya dipenuhi kenangan. Tapi aku tidak pernah menyerah. Aku membangun ini, tidak untuk menjadi kaya, melainkan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Aku tidak pernah memamerkan kekayaanku, karena aku percaya, orang yang tulus akan menghargaiku apa adanya, bukan karena harta yang aku miliki. Kami sangat bodoh. Kami sangat bodoh, lirih Pak Handoko. Maafkan kami, nak. Adit berbalik, menatap mereka. Aku sudah memaafkan kalian. Tapi, kalian harus memaafkan diri kalian sendiri. Kalian harus bisa menerima bahwa kalian telah membuat kesalahan. Dan kalian harus mau belajar darinya. Kami akan belajar, Adit, jawab Rio, suaranya dipenuhi tekad. Kami akan melakukan apa saja. Bagus, jawab Adit. Aku akan memberikan kalian kesempatan. Tapi kalian harus mau memulai dari nol. Kalian akan bekerja di perusahaanku. Rio, kamu akan menjadi kurir. Santi, kamu akan menjadi resepsionis. Dan Papa, kamu akan bekerja di gudang. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya berjuang, dari bawah, tanpa status, tanpa kekayaan, dan tanpa gengsi. Santi dan Rio terkejut. Mereka membayangkan diri mereka, yang selama ini hidup dalam kemewahan, harus bekerja di posisi terendah. Santi harus menjadi resepsionis, menjawab telepon, dan menyambut tamu. Rio, yang dulunya direktur, kini harus menjadi kurir, mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Namun, mereka tidak bisa membantah. Mereka tahu, ini adalah hukuman yang pantas mereka terima. Dan untuk Maya, lanjut Adit. Maya akan menjadi direktur di perusahaan ini. Maya akan memimpin kalian. Kalian harus mendengar dan menghargai setiap perkataannya. Maya yang tadinya diam, kini terkejut. Adit, aku? Adit tersenyum. Kamu adalah satu-satunya orang yang selalu percaya padaku. Kamu adalah orang yang paling berhak mendapatkan ini. Kamu akan menjadi pemimpin yang baik, sayang, karena kamu punya hati yang tulus. Maya menatap Adit, matanya dipenuhi haru. Ia tidak pernah meminta ini, tetapi ia tahu, ini adalah cara Adit untuk menghormatinya. Rio, Santi, dan Pak Handoko menatap Maya dengan tatapan berbeda. Mereka tidak lagi melihat Maya sebagai adik yang polos. Mereka melihatnya sebagai pemimpin, sebagai sosok yang harus mereka hormati. Mereka tahu, ini adalah sebuah babak baru. Babak di mana mereka harus membuang semua kesombongan mereka, dan memulai dari nol. Mulai besok, kalian datang ke sini. Saya akan berikan kalian tugas. Dan saya akan mengawasi kalian, ujar Adit. Kalian bisa pulang sekarang. Mereka bertiga beranjak. Rio menatap Adit, matanya dipenuhi rasa bersalah. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk, lalu berbalik dan pergi. Santi dan Pak Handoko mengikutinya. Mereka meninggalkan ruangan itu, dengan hati yang hancur, tetapi juga dipenuhi harapan. Mereka tahu, mereka sudah kehilangan segalanya. Tapi yang paling menyakitkan bagi mereka, adalah menyadari bahwa mereka telah menghancurkan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka. Adit tidak menghukum mereka dengan uang.
Ia menghukum mereka dengan kebenaran. Kebenaran bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak aset yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar hati kita. Dan kini, mereka harus memulai perjalanan panjang untuk menemukan hati mereka yang hilang. Perjalanan yang akan membawa mereka kembali ke atas, tetapi dengan fondasi yang lebih kuat, fondasi yang dibangun di atas kerendahan hati dan ketulusan. 3 sosok itu, yang dulunya adalah penguasa bisnis properti, kini berjalan gontai di trotoar yang ramai, seperti bayang-bayang yang tersesat di tengah terik matahari. Mereka adalah Rio, Santi, dan Pak Handoko. Mereka baru saja meninggalkan kantor Adit, kantor yang dulunya mereka remehkan, kantor yang kini akan menjadi tempat mereka bekerja. Kebenaran pahit yang diungkapkan Adit bagai cambuk yang terus menghantam, membuat mereka merasakan perih yang tak berkesudahan. Hinaannya selama ini kepada Adit kini berbalik, menjadi hinaan untuk diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang bangkrut, bukan hanya secara finansial, tapi juga secara moral. Aku tidak percaya ini, liris Santi, air matanya tak henti mengalir. Wajahnya yang dulunya penuh riasan, kini pucat pasi, seperti kanvas kosong yang kehilangan warnanya. Dia benar-benar melakukannya. Dia membiarkan kita hancur. Rio berjalan di sampingnya, kepalanya tertunduk dalam. Gengsinya sudah hancur lebur, tak bersisa. Ia teringat bagaimana ia meludahi Adit, bagaimana ia menyebutnya sampah. Kini, ia merasa lebih kotor dari sampah. Dia benar. Kita pantas menerima ini, jawab Rio, suaranya parau. Kita tidak hanya kehilangan uang, kita kehilangan harga diri kita. Pak Handoko berjalan di depan mereka, langkahnya lebih tegap, namun hatinya terasa sakit. Ia merasa seperti seorang ayah yang gagal, yang telah membiarkan anak-anaknya tersesat dalam kegelapan. Ia menoleh ke belakang, menatap Rio dan Santi dengan tatapan penuh penyesalan. Ini semua salahku. Aku yang tidak mendidik kalian dengan benar. Aku yang terlalu memanjakan kalian dengan kemewahan, dan membiarkan kalian menjadi buta. Pak, jangan menyalahkan diri sendiri, ujar Santi, isakannya pecah. Tidak, nak. Ini semua salahku, jawab Pak Handoko, suaranya dipenuhi penyesalan. Seharusnya aku dari dulu menyadari bahwa kekayaan yang sejati adalah ketulusan hati, bukan uang. Dan Adit, dia punya kekayaan itu. Sementara kita, tidak punya apa-apa. Mereka sampai di rumah yang kini terasa asing. Aset-aset di dalamnya sudah terjual, menyisakan ruang-ruang kosong yang terasa hampa. Ibu Rina, yang sudah menunggu mereka, melihat wajah putus asa mereka. Ia memeluk suaminya, lalu memeluk anak-anaknya. Ia tahu, mereka tidak perlu kata-kata. Mereka hanya butuh pelukan. Malam itu, mereka berkumpul di ruang tamu yang kosong. Tidak ada lagi lampu kristal yang berkilauan, tidak ada lagi perabotan mewah yang memanjakan mata. Yang ada hanyalah keheningan yang menyesakan, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Mereka tidak lagi membicarakan uang. Mereka membicarakan penyesalan mereka. Aku sangat malu, ujar Rio, memulai. Aku tidak menyangka, dia akan sejauh ini. Aku pikir dia hanya menggertak. Aku pikir dia hanya ingin membalas dendam. Tapi ternyata, dia ingin memberi kita pelajaran. Pelajaran yang sangat mahal. Nak, jawab Pak Handoko. Kita harus berterima kasih padanya. Dia tidak meninggalkan kita. Dia memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk menebus semua kesalahan kita. Santi mengangguk. Ia menatap suaminya. Aku akan melakukannya, Rio. Aku akan menjadi resepsionis. Aku akan bekerja keras. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku juga, San, jawab Rio. Aku akan menjadi kurir. Aku akan bekerja keras. Aku akan membuktikan pada Adit bahwa kita bukan sampah. Pak Handoko tersenyum, senyum yang tulus. Syukurlah, kalian sudah menyadarinya. Di sisi lain, di rumah Adit dan Maya, suasana terasa lebih tenang. Maya yang tadinya cemas, kini merasa lebih lega. Ia melihat Adit yang sudah tidak lagi menyembunyikan rahasianya. Ia melihat Adit yang sudah bisa menjadi dirinya sendiri. Ia tahu, Adit telah melakukan hal yang benar. Apakah ini harus terjadi, Dit? Tanya Maya, saat mereka duduk di sofa, memeluk satu sama lain. Apakah mereka harus bangkrut dulu, baru mereka sadar? Adit menghela napas. Sayang, terkadang, kita harus jatuh ke dasar jurang, baru kita bisa melihat cahaya di atas. Terkadang, kita harus kehilangan segalanya, baru kita bisa menghargai apa yang kita miliki. Tapi, aku sedih melihat mereka seperti itu, lirih Maya.
Aku melihat Papa begitu rapuh, Rio begitu putus asa, dan Santi begitu hancur. Aku tahu, sayang. Aku juga sedih, jawab Adit. Tapi, ini adalah proses yang harus mereka jalani. Mereka harus tahu bagaimana rasanya berjuang, bagaimana rasanya menjadi tidak berharga. Mereka harus belajar bahwa hati nurani itu lebih mahal dari uang. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Maya. Aku akan bantu mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka hancur selamanya, jawab Adit. Aku akan memberikan mereka pekerjaan. Aku akan mengajari mereka bagaimana cara berbisnis dengan hati. Aku akan membuat mereka bangkit kembali. Maya menatap Adit dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat betapa besar hati suaminya. Adit tidak hanya ingin membalas dendam, ia ingin menyembuhkan. Ia tidak hanya ingin menghukum, ia ingin mengajari. Ia tidak hanya ingin menghancurkan, ia ingin membangun. Kamu adalah orang yang paling baik di dunia, Adit, ujar Maya, mencium pipi suaminya. Adit tersenyum. Aku hanya berusaha menjadi orang yang pantas untukmu, sayang. Keesokan harinya, keluarga Handoko datang ke kantor Adit, dengan penampilan yang jauh berbeda. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mewah, melainkan pakaian yang sederhana. Mereka tidak lagi datang dengan wajah sombong, melainkan dengan wajah yang dipenuhi kerendahan hati. Mereka sudah siap. Siap untuk memulai dari nol. Siap untuk menebus semua kesalahan mereka. Adit menyambut mereka dengan senyum ramah. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai musuh. Ia melihat mereka sebagai keluarga. Keluarga yang butuh bimbingan. Keluarga yang butuh pengampunan. Ia membawa mereka ke ruangan yang berbeda. Ruangan yang berisi deretan kursi dan meja. Selamat datang di kantor kalian yang baru, ujar Adit. Mulai sekarang, kalian akan bekerja di sini. Rio, kamu akan menjadi kurir. Santi, kamu akan menjadi resepsionis. Dan Papa, kamu akan bekerja di gudang. Kalian tidak akan mendapatkan gaji yang besar. Tapi kalian akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Rio, Santi, dan Pak Handoko mengangguk. Mereka sudah siap. Mereka tahu, ini adalah harga yang harus mereka bayar. Harga untuk harga diri mereka yang hilang. Mereka tahu, perjalanan ini akan sulit. Tapi mereka juga tahu, ini adalah satu-satunya jalan untuk kembali. Kembali menjadi manusia. Kembali menjadi keluarga. Adit menatap mereka, matanya dipenuhi harapan. Ia tahu, mereka akan berhasil. Karena kali ini, mereka tidak bekerja untuk uang. Mereka bekerja untuk menebus dosa. Mereka tidak bekerja untuk kekayaan. Mereka bekerja untuk hati. Dan Adit, yang dulunya sampah, kini telah menjadi pemandu, menjadi pahlawan yang akan mengantarkan mereka menuju cahaya. Hari-hari pertama di kantor baru adalah ujian terberat bagi Rio, Santi, dan Pak Handoko. Mereka yang terbiasa duduk di kursi empuk dengan AC dingin, kini harus beradaptasi dengan realitas yang brutal. Rio, si mantan direktur, kini harus mengendarai motor kurir, menembus kemacetan, dan mengantarkan dokumen dari satu tempat ke tempat lain. Jaket kerjanya yang sederhana dan helm yang ia kenakan bagaikan seragam tahanan yang memaksanya mengingat semua kesalahannya. Ia yang dulunya bangga dengan mobil mewah, kini merasakan betapa beratnya beban di punggungnya. Suatu siang, ia harus mengantarkan dokumen ke sebuah gedung perkantoran mewah. Ia melihat mantan rekan bisnisnya turun dari mobil sport terbaru. Rekan bisnisnya itu, yang pernah ia hina karena hanya memiliki satu perusahaan kecil, kini tersenyum padanya, menyapanya, namun ada sorot mata yang sulit diartikan di sana. Rio hanya bisa menunduk. Ia merasa seperti bayangan di mata orang itu. Ia merindukan masa-masa di mana ia menjadi pusat perhatian, di mana ia bisa tertawa nyaring dan menyombongkan diri. Namun, ia tahu, masa itu sudah berlalu. Sementara itu, Santi, yang dulunya direktur pemasaran, kini duduk di meja resepsionis. Tangannya yang biasa memegang tas-tas mahal, kini sibuk mengangkat telepon, mencatat pesan, dan menyambut tamu dengan senyum ramah yang ia paksakan. Ia harus menghadapi berbagai macam orang, mulai dari yang ramah hingga yang cerewet. Beberapa kali, ia salah menyambungkan telepon, membuat tamu marah, dan ia hanya bisa menahan tangisnya. Ia teringat bagaimana ia selalu merendahkan orang lain, bagaimana ia selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kini, ia yang direndahkan. Kenapa kamu tidak bisa melakukan pekerjaan sederhana ini? Bentak seorang tamu, suaranya menggelegar. Santi menunduk, air matanya menetes. Maafkan saya, Pak. Saya akan coba lagi. Pak Handoko, yang dulunya adalah bos besar, kini bekerja di gudang.
Tangannya yang dulu hanya sibuk menandatangani dokumen, kini sibuk mengangkat dus-dus berat. Keringat membanjiri wajahnya. Ia teringat bagaimana ia selalu menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan ini. Ia tidak pernah tahu betapa sulitnya pekerjaan ini. Ia tidak pernah tahu betapa beratnya setiap dus yang ia angkat. Ini hukuman yang pantas untukku, bisiknya pada dirinya sendiri, sambil mengangkat sebuah dus yang berat. Aku sudah membiarkan orang lain bekerja keras, sementara aku hanya bersantai. Di sisi lain, Adit dan Maya mengawasi mereka dari ruang kerja. Maya merasa iba. Ia melihat keluarganya yang hancur, yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Adit, apakah mereka tidak terlalu menderita? Tanyanya, suaranya lirih. Adit menatap Maya. Maya, ini adalah proses. Ini adalah cara mereka untuk menyembuhkan. Mereka harus merasakan semua ini. Mereka harus tahu bagaimana rasanya berjuang, agar mereka bisa menghargai apa yang mereka dapatkan. Tentu saja, Adit tidak membiarkan mereka menderita tanpa alasan. Di balik tirai, Adit memberikan mereka bimbingan. Ia mengirim pesan anonim kepada Rio, memberitahu rute yang paling efisien. Ia mengirimkan email kepada Santi, memberikan tips-tips cara berhadapan dengan tamu. Ia bahkan diam-diam membeli alat-alat yang bisa meringankan pekerjaan Pak Handoko di gudang. Ia adalah malaikat tak terlihat yang membimbing mereka dari kegelapan. Hari-hari berubah menjadi minggu. Minggu-minggu berubah menjadi bulan. Perlahan-lahan, terjadi perubahan. Rio tidak lagi mengeluh. Ia mulai menikmati pekerjaannya. Ia bahkan bisa menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari kurir lainnya. Ia mulai berinteraksi dengan orang lain, dan ia menemukan bahwa ia bisa tersenyum tulus. Suatu sore, ia pulang ke rumah dengan motornya. Ia melihat seorang ibu tua sedang mendorong gerobak berisi air. Rio meminggirkan motornya, lalu menghampiri ibu tua itu. Biar saya bantu, Bu. Ibu tua itu menatapnya, heran. Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali. Rio tersenyum, senyum yang tulus. Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya mencoba menjadi orang yang lebih baik. Ia mengantarkan ibu tua itu ke rumahnya. Ibu itu berterima kasih, dan ia merasa hatinya dipenuhi kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh uang. Santi juga mengalami perubahan. Ia tidak lagi cemberut. Ia mulai tersenyum tulus kepada tamu. Ia mulai belajar dari kesalahannya. Ia bahkan bisa menghafal nama-nama tamu penting. Ia menemukan bahwa ia bisa menjadi orang yang ramah. Suatu hari, ia menyambut seorang tamu. Tamu itu, yang dulunya pernah memarahinya, tersenyum padanya. Kamu sudah banyak berubah, ujar tamu itu. Kamu lebih baik sekarang. Santi tersenyum, kali ini tulus. Terima kasih, Pak. Saya sedang belajar. Pak Handoko juga mengalami perubahan. Ia tidak lagi mengeluh. Ia bekerja dengan semangat. Ia bahkan bisa mengatur gudang dengan lebih efisien. Ia mulai berinteraksi dengan pekerja lain, dan ia menemukan bahwa ia bisa bekerja sama dengan orang lain. Ia menemukan bahwa ia tidak perlu menjadi bos untuk dihormati. Ia hanya perlu menjadi manusia yang baik. Suatu siang, Adit datang ke gudang. Ia melihat Pak Handoko sedang bekerja. Ia tidak lagi melihat Pak Handoko yang sombong, yang memandang rendah. Ia melihat seorang pria yang bekerja keras, dengan keringat yang mengalir di wajahnya. Pak, kamu tidak perlu bekerja sekeras ini, ujar Adit. Pak Handoko menoleh, senyumnya tulus. Tidak apa-apa, Nak. Aku suka bekerja. Ini membuatku merasa hidup. Ini membuatku merasa berguna. Adit tersenyum. Ia tahu, mereka sudah berubah. Hukuman yang ia berikan tidak sia-sia. Mereka sudah menemukan hati mereka yang hilang. Satu sore, Adit memanggil mereka bertiga ke ruangannya. Mereka datang dengan wajah yang tegang. Mereka pikir, Adit akan memarahi mereka karena kesalahan yang mereka buat. Tapi yang mereka temukan adalah sebuah senyuman. Kalian sudah banyak berubah, ujar Adit. Saya bangga pada kalian. Rio, Santi, dan Pak Handoko terdiam. Mereka tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu dari Adit. Kami berterima kasih, Dit, ujar Rio, suaranya bergetar. Aku akan bantu kalian, ujar Adit. Kalian sudah membuktikan diri. Kalian sudah menunjukkan bahwa kalian bisa berubah. Sekarang, saatnya kita kembali. Adit menyerahkan dokumen kepada Pak Handoko. Pak Handoko membuka dokumen itu. Matanya terbelalak. Itu adalah dokumen investasi. Sebuah dokumen yang berisi angka-angka yang sangat besar.
Jauh lebih besar dari 20 miliar yang mereka butuhkan. Ini, apa ini, Dit? Tanya Pak Handoko. Ini adalah investasi saya untuk perusahaan kalian, jawab Adit. Tapi, investasi ini akan saya berikan kepada kalian hanya setelah kalian berhasil membuktikan diri. Dan kalian sudah melakukannya. Air mata Pak Handoko tumpah. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memeluk Adit. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Rio dan Santi juga ikut menangis. Mereka memeluk Adit dengan air mata penyesalan dan kebahagiaan. Mereka tahu, Adit tidak hanya memberikan mereka uang. Ia memberikan mereka kesempatan kedua. Kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ini bukan lagi tentang uang, ujar Adit. Ini tentang keluarga. Ini tentang bagaimana kita saling menghargai. Ini tentang bagaimana kita saling mencintai. Malam itu, Adit, Maya, Rio, Santi, Pak Handoko, dan Ibu Rina berkumpul. Mereka makan malam bersama. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi perdebatan, yang ada hanyalah tawa dan cerita. Mereka berbicara tentang hari-hari mereka, tentang bagaimana mereka bekerja, tentang bagaimana mereka berubah. Mereka tahu, mereka sudah menemukan hal yang paling berharga. Hati yang tulus, dan keluarga yang saling mencintai. Dan Adit, yang dulunya sampah, kini telah menjadi pahlawan yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan. Perjalanan pulang dari makan malam bersama Adit dan Maya terasa berbeda. Jalanan yang sebelumnya hanya terlihat sebagai aspal yang membosankan, kini tampak seperti jalur menuju harapan baru. Rio yang mengemudi, tidak lagi terburu-buru. Ia menatap Santi di sampingnya, lalu menoleh ke belakang, ke arah Pak Handoko dan Ibu Rina yang duduk dengan senyum lega. Udara di dalam mobil terasa ringan, dipenuhi kelegaan yang begitu dalam. Mereka tidak lagi membicarakan tentang uang, utang, atau proyek yang gagal. Mereka membicarakan tentang Adit, tentang bagaimana kebaikan hatinya telah menyelamatkan mereka. Aku masih tidak percaya, ujar Santi, suaranya dipenuhi rasa takjub. Adit, dia benar-benar melakukannya. Dia memaafkan kita, setelah semua yang kita lakukan. Dia bukan hanya memaafkan, San, jawab Rio, suaranya penuh haru. Dia mengajari kita. Dia memberi kita pelajaran yang lebih berharga dari semua uang yang pernah kita miliki. Pak Handoko mengangguk. Dia benar-benar malaikat. Kita beruntung punya menantu seperti dia. Selama ini kita buta. Kita hanya melihat kekayaan dari luarnya, padahal kekayaan sejati ada di dalam hatinya. Keesokan harinya, mereka kembali ke kantor Adit, tetapi kali ini dengan semangat yang berbeda. Mereka tidak lagi bekerja karena terpaksa, melainkan karena ingin membuktikan diri. Rio, dengan seragam kurirnya, kini melangkah dengan tegap. Ia tidak lagi menunduk malu. Ia menyapa setiap orang yang ia temui dengan senyum tulus. Ia bekerja keras, memastikan setiap dokumen terkirim tepat waktu. Ia tidak lagi memikirkan mobil mewah atau status. Ia hanya memikirkan pekerjaan, dan bagaimana ia bisa melakukannya dengan baik. Suatu siang, ia berpapasan dengan Adit di lobi. Rio menghentikan langkahnya. Adit, aku ingin mengucapkan terima kasih, ujarnya, suaranya tulus. Kamu tidak hanya memberi kami pekerjaan, kamu memberi kami kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Adit tersenyum. Kamu tidak perlu berterima kasih, Rio. Kamu sudah membuktikan diri. Kamu sudah berubah. Aku bangga padamu. Rio menatap Adit, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu dari Adit. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Aku tahu kamu bisa, jawab Adit, menepuk bahu Rio. Sementara itu, Santi di meja resepsionis tidak lagi merasa malu. Ia menyambut setiap tamu dengan senyum ramah. Ia mengingat nama-nama tamu penting, dan menyapa mereka dengan hangat. Ia menemukan bahwa ia bisa menjadi sosok yang ramah, bukan hanya sombong. Ia mulai berinteraksi dengan rekan-rekan kerjanya, dan ia menemukan bahwa ia bisa memiliki teman yang tulus. Suatu sore, seorang rekan kerja mendekatinya. Santi, kamu hebat, ujarnya. Kamu sudah banyak berubah.
Santi tersenyum. Terima kasih. Aku sedang belajar. Aku sedang belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Pak Handoko juga mengalami perubahan yang signifikan. Ia yang dulunya adalah bos besar, kini menjadi pekerja gudang yang paling rajin. Ia tidak hanya mengangkat barang, ia juga mengatur gudang dengan lebih efisien. Ia berinteraksi dengan pekerja lain, dan ia menemukan bahwa ia bisa belajar dari mereka. Ia menemukan bahwa ia tidak perlu menjadi atasan untuk dihormati. Ia hanya perlu menjadi teman. Suatu hari, ia melihat seorang pekerja tua yang sedang kesusahan mengangkat sebuah dus. Pak Handoko segera membantunya. Biar saya bantu, Pak, ujarnya. Pekerja tua itu menatapnya, heran. Terima kasih, Pak Handoko. Pak Handoko tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Kita kan teman. Malam hari, saat mereka berkumpul di rumah, suasana terasa lebih hangat. Tidak ada lagi keheningan yang menyesakan. Mereka berbicara tentang pekerjaan mereka, tentang bagaimana mereka belajar, tentang bagaimana mereka berubah. Mereka tidak lagi mengeluh. Mereka bersyukur. Aku tidak menyangka, Pak, ujar Rio, bahwa bekerja keras itu bisa membuatku bahagia. Aku tidak lagi peduli dengan uang. Aku hanya peduli dengan bagaimana aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Aku juga, Nak, jawab Pak Handoko, suaranya tulus. Aku merasa lebih hidup sekarang. Aku merasa lebih berguna. Semua ini berkat Adit. Santi mengangguk. Ia menatap suaminya. Aku juga, Rio. Aku merasa lebih bahagia sekarang. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku merasa penuh. Mereka semua menatap Ibu Rina yang duduk di sudut, tersenyum. Mama bahagia, ujar Ibu Rina. Mama bahagia karena akhirnya kalian menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh uang. Di sisi lain, Adit dan Maya juga merasa bahagia. Mereka melihat perubahan yang terjadi pada keluarga Maya. Mereka melihat bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana mereka menjadi orang yang lebih baik. Adit, kamu tidak hanya menyelamatkan mereka dari kebangkrutan, ujar Maya. Kamu juga menyelamatkan jiwa mereka. Aku hanya memberikan mereka kesempatan, sayang, jawab Adit. Mereka yang memilih untuk berubah. Mereka yang memilih untuk berjuang. Suatu sore, Adit memanggil mereka bertiga ke ruangannya. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai orang yang direndahkan. Ia melihat mereka sebagai keluarga. Aku rasa kalian sudah siap, ujar Adit. Rio, Santi, dan Pak Handoko terkejut. Siap apa, Dit? Tanya Rio. Siap untuk memulai babak baru, jawab Adit. Adit mengeluarkan sebuah dokumen. Itu adalah dokumen investasi yang dulu ia janjikan. Ia menyerahkannya kepada Pak Handoko. Pak Handoko membukanya, matanya terbelalak. Angka di dalamnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ini, apa ini, Nak? Tanya Pak Handoko. Ini adalah investasi saya untuk perusahaan kalian, jawab Adit. Saya rasa, kalian sudah pantas mendapatkannya. Tapi, saya punya satu syarat lagi. Mereka semua menatap Adit dengan tegang. Syarat apa, Dit? Tanya Rio. Kalian tidak lagi akan bekerja sebagai karyawan, ujar Adit. Rio, kamu akan menjadi direktur utama di perusahaan kalian. Santi, kamu akan menjadi direktur pemasaran. Dan Papa akan menjadi komisaris. Tapi, kalian akan bekerja sama dengan perusahaan saya. Kita akan menjadi mitra. Kita akan membangun ini bersama-sama. Rio, Santi, dan Pak Handoko tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka, Adit akan memberikan mereka kesempatan sebesar ini. Mereka memeluk Adit, air mata mereka tumpah. Mereka tahu, Adit tidak hanya menyelamatkan mereka. Ia juga mengembalikan harga diri mereka. Terima kasih, Adit, ujar Rio, suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu kata-kata, Rio, jawab Adit. Cukup, buktikan. Buktikan bahwa kalian sudah berubah. Buktikan bahwa kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Mereka semua mengangguk. Mereka tahu, ini adalah sebuah babak baru. Babak di mana mereka akan bekerja keras, bukan untuk uang, tetapi untuk menebus dosa. Babak di mana mereka akan membangun kembali harga diri mereka, dan membangun kembali keluarga mereka. Dan Adit, yang dulunya sampah, kini telah menjadi pahlawan yang akan mengantarkan mereka menuju cahaya.